Setelah itu pulih di pintu depan, dan berpikir bahwa tidak dapat dimengerti bagaimana dia bisa begitu tenang setelah mengenali kemampuannya. Atau mungkin dia sudah pernah bertemu kemampuan serupa seperti miliknya di sini. Dan secara umum dia telah memberinya penghargaan yang layak. Setelah beberapa saat pahlawan itu menuju rekannya dan berkata bahwa dia tidak terbiasa dengan penampilannya yang bergaya. Orang itu memperhatikannya dan bertanya, apakah dia benar-benar datang? Sekarang dia bertanya-tanya, apakah dia masih akan pergi ke sana? Sang pahlawan menjawab dengan positif dan berkata seperti biasa, tapi kemudian bertanya, dari mana dia mendapatkan mobil seperti itu? Lawan bicaranya berkata bahwa dia mendapatkannya dari yang terbaik di antara komunitas, dan seperti yang mereka lakukan, tempat terbaik untuk melakukan hal seperti ini. Machiavelli melihat penampilannya dan berkata bahwa itu cocok untuknya. Kalau begitu, mereka seharusnya sudah berangkat, dan keduanya menuju mobil. Tempat yang seharusnya mereka datangi itu cukup ramai, dan banyak bangsawan telah berkumpul. Profesor itu berjalan santai dan berkata bahwa tempat itu terlalu bising dan juga terang. Rekan itu berkomentar bahwa bagaimanapun juga itu tempat yang terkenal, tapi apakah lebih buruk dari beberapa tempat kotor? Pria itu bertanya di lantai berapa tempat pertemuan berada. Hans mengatakan itu di lantai 4 dan memintanya mengikuti dia, tapi saat mereka mencoba naik tangga, para penjaga menghentikan mereka dan bertanya, di mana mereka akan menunggu karena mereka tidak bisa naik ke lantai 4 tanpa izin. Pria itu mengulurkan beberapa kertas dan mengatakan bahwa mereka diizinkan melakukan apa saja. Tentu saja penjaga menerimanya, lalu dengan santai mundur, dan menyuruh mereka lewat. Dan setelah itu tokoh utama berkata bahwa suasana di lantai 4 benar-benar berbeda. Hans mengatakan bahwa dia mendengar tempat ini digunakan untuk pertemuan organisasi bawah tanah. Akhirnya mereka membuat aturan tidak tertulis seperti ini. Pria itu bertanya aturan seperti apa itu. Dan yang diwawancarai menjawab bahwa dia mengatakan dilarang bertarung di lantai 4. Sehingga tidak ada penjaga bahkan di lantai 4. Machiavelli berkata bahwa dia yakin ada alasan mengapa mereka mengundang mereka ke tempat seperti itu. Mungkin mereka sedang memeriksa, apakah mereka akan mengikuti aturan ini. Para mitra berjalan mengelilingi lantai ini untuk sementara waktu, dan tiba-tiba, Hans berkata mereka harus pergi ke arah ini. Sang pahlawan mengalihkan perhatiannya ke pintu itu. Dan berkata bahwa sudah waktunya untuk masuk. Wanita di dalam berkata bahwa itu adalah James Moriarty. Dia sepenuhnya percaya bahwa dia tidak akan berbohong di tempat seperti ini. Meskipun dia menghilang setelah upaya gagal memulai perang di kerajaan Delicia. Tapi sekarang aku bertanya-tanya mengapa dia datang ke tempat ini. Apakah dia berencana memperbaiki kesalahannya? Namanya Violetta, dan dia adalah mawar hitam. Protagonis itu menyesap anggur, dan berkata tentu saja tidak. Apa jenis omong kosong ini secara umum? Karena dia bahkan tidak bisa membayangkan hal seperti itu. Lawan bicara mencatat bahwa dalam hal apapun dia tidak bisa mempercayainya. Karena bagaimana mungkin seorang pria tanpa niat jahat bisa menghancurkan kelompok Scarlet begitu mereka muncul di sini? Machiavelli membalas bahwa dia hanya ingin membersihkan kotoran yang ada di depan matanya. Pria itu berkata cukup dengan percakapan pribadi, dan apa yang dia inginkan secara umum. Ada alasan dia menerima undangan mereka. Dan itu adalah Luke, dari faksi Kirukas, yang berbicara. Sang pahlawan berkata bahwa dia adalah pemikir cepat, dan dia berencana untuk membangun kekuatannya. Dia bertanya jenis kekuatan apa. Apakah dia ingin menciptakan faksi Scarlet kedua? Ada juga orang dari faksi anak-anak lama kakek Dave duduk di ruangan itu. Roger tentu saja berkata tidak, karena dia bertanya-tanya mengapa di sini terasa pengap. Dan dalam hal itu dia akan segera menghapus kesalahpahaman. Orang tua itu bertanya kesalahpahaman apa yang dia bicarakan. Pahlawan itu tidak mendengarkannya dan berkata bahwa ada sesuatu yang lain sebelumnya. Karena dia ingin berbicara langsung, Dave bertanya tentang apa yang sebenarnya dia bicarakan. Tapi gadis kecil itu memotongnya, dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Saat itu juga, Moriarty mengerti semuanya. Dalam kasus normal dia dipandang rendah, karena dia masih anak-anak. Ini adalah anggota kelompok anak-anak lama, Stella. Sang pahlawan tersenyum dan berkata bahwa dia tidak cukup bodoh untuk meremehkannya hanya karena dia masih anak-anak. Selain itu, dia tidak perlu khawatir, karena dia tidak berniat membuat faksi Scarlet kedua sekarang. Tapi dia berencana untuk memulai bisnisnya sendiri. Jadi sekarang dia ingin menawarkannya kepada mereka, dia memberi mereka pekerjaan, dan mereka akan menghasilkan uang besar. Rekan pada saat itu baik-baik saja, dan tidak tahu apa yang dia bicarakan sama sekali. Violetta berkata ini, tidak berbeda dengan kelompok Scarlet dalam hal itu. Apakah dia benar-benar akan memaksa mereka mematuhi perintahnya? Pria itu berkata itu bukan masalah, itu hanya saran karena jika dia menginginkannya, dia sudah memulainya sejak lama. Dan dia juga akan memberi mereka bagian dari platform bisnis faksi Scarlet, meskipun mereka menolak tawarannya. Semua orang terkejut dan gadis itu bertanya, bagaimana dia bisa memberikannya.
Bahkan jika dia tidak menolak, sekarang dia benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya dia lakukan. Machiavelli mengatakan bahwa mereka mungkin sudah tahu bahwa berbahaya baginya untuk bertindak terbuka sekarang. Dia membutuhkan pasukan setianya untuk melakukannya, tetapi pertempuran feodal tidak akan menghasilkan apa? Mereka tidak perlu mempercayainya, dan dari penolakan dia tidak akan kehilangan apa-apa. Tetapi sang pahlawan menginginkan jawaban di sini dan sekarang. Keheningan canggung terjadi setelah saran ruangan ini, dan semua orang merenungkan apa yang harus mereka lakukan. Luke berkata kepada pria itu bahwa mungkin dia setidaknya bisa memberitahunya dengan tepat apa bisnisnya. Violet berteriak padanya mengapa dia memutuskan tanpa merasakan bahayanya bersama mereka. Orang tua itu berkata bahwa dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam bisnis berbahaya, dan dia sendiri harus menyadarinya. Sang pahlawan meraih rekannya dan berkata bahwa dia berjanji tidak akan ada bahaya yang terlibat. Mereka harus tahu dengan baik kesenangan apa yang ingin mereka ketahui. Teman itu berkomentar bahwa itu pasti musik dan opera. Biarkan dia saja tidak menyuruh mereka melakukannya. Pria itu berkata bahwa itu bukan masalahnya, dan dia membutuhkan mereka untuk melakukan lebih banyak keanggunan, lebih spesifik lagi bercerita melalui akting, musik, dan tari. Luke melihat dokumen itu dan berkata dia bahkan tidak tahu, tapi dia yakin melihat masa depan di dalamnya. Jadi dia menawarkan untuk melakukannya. Hiro menjawab bahwa dia menantikan untuk bekerja dengan pemimpin itu nanti. Violet berkata semuanya menarik dan bertanya kepada Moriarty apa yang ingin dia capai. Roger berkata bahwa dia ingin mengubah daerah terlupakan ini, dan meskipun ada industri dan pandai besi di sini, yang menantinya hanyalah langit kelabu dan masa depan yang suram. Mereka bagaimanapun juga menjaga langit, tetap cerah, di atas kepala orang-orang. Pria itu ingin mengubah gang gelap dan suram ini menjadi tempat di mana orang bisa tinggal dan melihat masa depan yang cerah. Dan dia juga mempresentasikan ide bisnis ini kepada organisasi lain, jadi dia meminta semua orang membaca proposal ini sebelum memutuskan. Pertemuan berakhir, dan Hans memberitahu pahlawan bahwa idenya luar biasa, karena dia mendapat persetujuan dari ketiga organisasi. Machiavelli berkata bahwa dia hanya menerapkan ide orang lain tetapi sebaiknya mereka melewati topik ini. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah di belakang dan bertanya-tanya, apakah dia menginginkan sesuatu. Juga bertanya mengapa dia di sini tanpa didampingi. Violeta yang mengatakan mereka harus berbicara secara pribadi. Pria itu menyuruh temannya pergi, dan dia akan menyusul. Kemudian, orang itu berkata bahwa dia tidak boleh terburu-buru, sehingga wanita itu bertanya tentang bisnis yang dia sarankan apakah dia benar-benar berpikir itu akan berjalan dengan baik. Sang pahlawan bertanya, apakah dia berpikir sebaliknya. Pemimpin Mawar Hitam menjawab bahwa pasar pakaian saat ini dikendalikan oleh kesadaran dan pedagang kaya. Dia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar memiliki kesempatan? Pria itu menjawab bahwa target audiens mereka bukan mereka sama sekali. Dan target mereka adalah pakaian ringan dan nyaman yang bisa digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, jika mereka menyukai ide ini, semua orang akan menjauh dari mode, kata narasumber. Namun mereka tidak bisa menghindar untuk mencoba menghentikan mereka. Roger berkata dia harus melupakannya dan dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Plus dia tidak perlu khawatir melindungi saudara perempuannya lagi. Jika dia menerima tawarannya, dia akan bertanggung jawab atas perlindungan mereka. Dan setelah bisnisnya berjalan, dia bisa menggunakan sihirnya untuk mode juga. Violeta terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu. Pria itu menjawab bahwa penyihir bisa mengenali penyihir lain, dan itu bukan hal yang rumit. Pemimpin faksi itu berkata bahwa karena dia telah setuju untuk bekerja dengannya, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Selanjutnya, wanita itu melepas kerudung gelap yang menutupi wajahnya, dan terlihat bekas luka bakar dari sana. Sang pahlawan kemudian mengalihkan perhatiannya dan berkata bahwa itu adalah luka bakar yang disebabkan oleh sihir. Violeta menjawab bahwa itu adalah ulah seorang pesulap yang mengira itu miliknya. Dia menyadarinya terlambat, sehingga bahkan Rasul penyembuh Lumensis tidak berdaya. Begitulah wanita itu menunjukkan penampilannya yang menjijikan kepadanya, jadi saya kira dia akan memakainya lagi. Ketika dia ingin melakukannya, pahlawan itu meraih tangannya dan memintanya untuk menunggu, lalu mendekat dan mengatakan bahwa dia percaya dan menunjukkan rahasianya, jadi seharusnya dia juga mengungkapkan rahasianya. Violeta tidak mengerti apa yang dia katakan, tetapi Roger menyentuh luka bakarnya dengan jarinya. Beberapa saat setelah kejadian itu, dia menggunakan sihir, luka bakar terakhir, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Sang pahlawan memintanya untuk melihat wajahnya, dan ketika gadis itu melakukannya, dia terpesona, dan bertanya bagaimana dia melakukannya. Pria itu tersenyum, dan berkata bahwa itu hanyalah sihir sejati. Dia hanya bisa mengatakan satu hal, bahwa dia terlalu cantik untuk menyembunyikan wajahnya, karena luka bakar itu. Secara alami, Violeta merasa malu mendengar informasi seperti itu dari lawan jenis. Kemudian dia memakai kerudung, dan berkata bahwa sekarang berbahaya untuk memperlihatkan hal seperti itu.
Sang pahlawan berkata bahwa semuanya akan seperti yang dia katakan. Pada saat yang sama gadis itu berkata bahwa sekarang saatnya baginya untuk mulai bekerja. Sesuai perintahnya, pertemuan mereka hari ini sangat penting. Tiba-tiba, sang pahlawan merasakan sesuatu dan memanggil namanya, lalu sang penjaga berbalik dan bertanya apa yang terjadi. Machiavelli segera meraihnya dengan tangan dan menariknya ke samping dekat kepala negara yang terbang. Kepala mawar hitam mengalihkan perhatiannya ke sana dan melihat ada sebuah panah logam. Sir Roger bertanya apakah dia baik-baik saja. Violet takut, tapi dia bilang dia tidak. Lagi pula dia yang telah menyelamatkannya. Ternyata saat ini ada penyergapan di antara mereka tapi belum jelas siapa pelakunya. Pria itu meraih senjatanya dan berkata bahwa dia memang memiliki kecurigaan. Meski begitu, kebetulan ada satu geng yang menuju ke arah mereka. Tiba-tiba, mereka yang berjalan ke arah itu berkata bahwa itu adalah James Moriarty sendiri. Mereka cukup bingung, bagaimana orang penting seperti itu bisa berkeliaran di sini tanpa pengawal. Ternyata dia memberinya kesempatan bagus. Sang pahlawan melihat ke berbagai arah dan bertanya, apakah ini adalah sisa-sisa dari faksi Scarlet? Tidak jelas apakah mereka juga lupa bagaimana faksi itu runtuh. Si preman itu menjawab bahwa dia mengingat semuanya dengan sangat baik, itulah sebabnya dia sudah bersiap. Tapi Roger mencium bau aneh. Setelah dia mengatakan itu adalah dispersi, dan Violetta memberitahunya untuk tidak menggunakan sihir karena sulit dikendalikan, anggota faksi itu berkata bahwa dia bahkan sudah tahu itu. Kemudian dengan senyum di wajahnya, dia memintanya untuk menunggu. Karena suara ini terdengar familiar baginya, sehingga dia tidak menunggu sia-sia. Dia pun tidak mengira mereka akan mengambil dua bongkahan sekaligus. Pemimpin faksi Mawar Hitam berkata itu menjengkelkan, menggunakan tubuhnya dalam pertempuran bukan gayanya. Roger bertanya apakah dia akan bertarung. Gadis itu menjawab bahwa mereka akhirnya tertangkap, dan tidak ada tempat untuk lari. Selanjutnya pria itu bertanya kepada wanita apakah dia boleh menari. Orang itu mencatat bahwa dia bisa menari cukup baik, sehingga tidak membuat orang lain gugup. Profesor mengeluarkan senjatanya dan memintanya untuk mendukungnya dalam kasus itu. Suasana tenang di lingkungan itu segera pecah oleh pembantaian. Sisa kelompok Scarlet menyerang, sehingga pria itu bersama gadis itu mulai membela diri. Segera salah satu dari mereka berkata bahwa itu buruk, karena, bahkan dengan sihir mereka tidak sebanding dengan mereka. Tetapi pemimpin yang membawa mereka ke sini berkata bahwa mereka sudah lelah, jadi tidak banyak yang tersisa. Violetta berkomentar bahwa kekuatannya sudah hilang, karena dia tidak seperti saat muda. Roger memintanya untuk meningkatkan stamina saat dia belum selesai dengan urusannya. Selanjutnya dia bertanya-tanya, mengapa dia tidak bisa menemukan pria yang kamu tembak? Jadi dia bertanya-tanya apakah pria itu bersembunyi setelah serangan mendadak. Dia pada gilirannya menggunakan penyebar aroma yang sulit dijangkau dan dengan mudah mengendalikan aura kedelai dan pembunuh ini. Tampaknya ada seorang profesional yang bersembunyi di antara orang-orang ini. Jadi pria itu berbalik kepada Violetta. Dia bertanya apa yang terjadi, tapi profesor berlari ke arahnya dan memegang lengannya, lalu mulai berlari ke depan. Seorang anggota faksi lawan berteriak bahwa bawahannya adalah orang bodoh. Cara mereka menundukkan mereka tidak jelas, jadi biarkan mereka mengejar mereka sekarang. Violetta bertanya apa yang dilakukan orang ini, dan lawan bicaranya menjawab bahwa ada pembunuh bayaran profesional di antara mereka. Pada akhirnya jika mereka melanjutkan, keunggulan akan ada di pihak mereka. Tiba-tiba muncul satu lagi di antara kerumunan pria itu yang bergerak cepat. Di tangan pria ini, atau sebenarnya ada dua orang, mereka memegang belati dan menuju ke protagonis. Gadis itu melihat mereka dikejar dan berkata bahwa itu mereka. Roger bertanya, apakah dia tahu siapa mereka? Violetta menjawab bahwa dia pernah mendengar ada sekelompok pembunuh yang berasal dari Gurun Selatan. Orang yang membunuh orang lain demi uang. Sang pahlawan bertanya, apakah mereka berasal dari Gurun Selatan? Jika mereka adalah pembunuh Kalisarps, maka dia menyuruh gadis itu untuk berhati-hati agar tidak menggigit lidahnya. Sementara gadis itu masih bingung, pria itu menggunakan kaitnya dan langsung mencoba memanjat ke atas atap. Para pengejar pun tidak berhenti dan mengikuti mereka dari belakang. Salah satu dari mereka langsung menyerang dan melemparkan beberapa benda ke arah para pria itu. Secara naluriah, Violetta bersama rekannya mundur ke samping untuk bertahan. Ia membuka payung yang mampu menahan serangan itu. Tapi setelah beberapa saat dia terkejut, karena melihat payung yang mulai menghilang seolah-olah racun telah jatuh di atasnya. Machiavelli melihat temannya terkejut dan berkata bahwa itu adalah racun khusus yang digunakan oleh penjahat Kalisarpa. Dan itu mengikis segalanya. Violetta bertanya apa yang harus mereka lakukan, lalu sang pahlawan menjawab tunggu sampai mereka kehabisan pisau lempar atau keluar dari sini. Kepala Mawar Hitam berkata, dia lebih suka pilihan kedua. Pria itu berkata, dia mengerti saat itu. Selanjutnya, pahlawan itu kembali memegang teman tempurnya, dan menyuruhnya untuk berpegangan erat dalam hal itu. Pria itu turun ke lorong-lorong gedung sebelum melarikan diri dengan cepat.
Para pembunuh melihat korban mereka mencoba melarikan diri. Itulah mengapa mereka juga buru-buru mengejar mereka. Dalam beberapa saat mereka saling memandang untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan, mereka bersama-sama menyerbu dari sisi yang berbeda untuk menangkap korban mereka. Dengan tepat, anak laki-laki tertarik oleh suara dari Violeta yang meminta untuk menunggu sebentar. Lalu dia berdiri sendirian di bawah dan bertanya-tanya, apakah dia benar-benar meninggalkannya di sini dan pergi begitu saja. Betapa pengecutnya dia tidak menyadari bahwa dia adalah pria sejati. Tentara bayaran itu menghunus beberapa belati dan mengira dia sendirian, serta pria itu telah melarikan diri. Tapi kenyataannya tidak demikian, karena kecil kemungkinannya dia akan meninggalkannya. Situasi yang ada di hadapannya seperti jebakan dan dia menggunakan wanita ini sebagai umpan, jadi pria ini bisa tahu bahwa dia bersembunyi di dekat sini. Pembunuh itu menyadari di mana dia berada, dan berbalik untuk menyerang dengan senjatanya. Sambil berkata dia tertangkap. Tapi setelah beberapa saat dia melihat tidak ada apa-apa di tempat serangannya, dan setelah itu dari mana-mana sang protagonis muncul dengan mudah menyerang menggunakan belatinya. Sang pembunuh terkejut dengan apa yang terjadi dan sebelum mati bertanya bagaimana dia melakukannya. Roger tersenyum sebagai tanggapan dan berkata bahwa itu hanya keunikan sihirnya, meskipun dia bisa sedikit menggunakan rasa penyebaran. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan pedangnya sendiri. Dan pria itu selesai. Sang pahlawan memikirkan yang tersisa di mana. Dia menggunakannya untuk menyampaikan suara. Tiba-tiba, Violeta berteriak agar dia berbalik karena ada bahaya dari atas. Pria itu langsung menengadah dan melihat seorang pembunuh lain. Pada saat yang sama, tentara bayaran itu tidak hanya menyerang, tetapi menggunakan kait yang sama yang sering digunakan oleh pahlawan. Dengan gerakan yang sama, lawan dengan mudah merebut bilah yang dipegang Roger di tangannya. Melanjutkan serangannya, dia segera berkata bahwa dia sekarang benar-benar selesai. Tiba-tiba, dia melihat Machiavelli merogoh ke dalam saku belakangnya dan mengeluarkan senjata lain dari sana. Pembunuh itu sebenarnya terkejut oleh situasi tersebut dan bertanya-tanya apakah dia menyembunyikan senjata lain. Setelah beberapa saat mereka bertarung, dan sekarang salah satu dari mereka memukul lawannya. Untungnya bagi Roger, dia lebih terampil sehingga lawannya jatuh ke tanah dan mati. Setelah kejadian itu, pria itu mengatakan bahwa Roger telah bertindak dengan baik. Tetapi lengah, pada saat yang krusial, tiba-tiba suara mulai terdengar mengatakan bahwa suara itu berasal dari sini, harus ditangkap. Mereka akan selesai jika melewatkannya. Sang pahlawan berkata bahwa aroma kehancuran hampir hilang, jadi dia bertanya, apakah dia bisa meninggalkannya padanya? Gadis itu menunjukkan bahwa itu tidak terlalu sulit. Para anggota kelompok paduan tiba di tempat itu dan pria tua berteriak bahwa dia telah menemukan para bajingan itu, tapi beberapa saat setelah dia mengumumkannya, dia melihat aliran mana mengalir di depannya. Lebih jauh di tempat di mana semua orang itu berada, terjadi ledakan besar dan hanya terdengar teriakan. Situasinya akhirnya terselesaikan. Dan Violeta berkata sepertinya, tidak ada lagi minion yang tersisa. Dia tidak berpikir mereka akan menyerang secara tiba-tiba. Setelah kelompok itu menghilang, Machiavelli berkata ternyata mereka dipaksa melakukannya. Gadis itu bertanya maksudnya apa karena dia tidak mengerti siapa yang bisa melakukannya sejak awal. Pria itu menjawab mungkin diambil alih oleh pembunuh bayaran dan pasti bukan Rickson, karena dia sudah membunuhnya beberapa waktu lalu. Violeta terkejut, dan bertanya, apakah benar dia yang membunuhnya? Sang pahlawan menjawab bahwa itu benar. Ternyata, pria itu melakukan perbuatan kotor saat membiayai kelompok tersebut. Suatu waktu dia menghina kehormatan dan rasa hormat orang lain, jadi Roger tidak ingin berada di bawah langit yang sama dengan orang seperti itu. Karena sudah dibicarakan, dia akan menyerahkan para perekrut pria itu kepadanya, jadi biarkan dia mengurusnya sesuka hati. Gadis itu berkata sebagai gantinya dia butuh dia, menemukan siapapun yang ada di balik ini. Machiavelli berkata, dia akan memintanya untuk itu. Violeta menjawab bahwa dia akan sibuk dengan bisnis yang dia tawarkan. Pria itu mendengar ini dan bertanya apakah dia tidak bisa mengatasinya. Kepala mawar hitam menghela napas dan berkata bahwa dia tahu bagaimana menyakiti egonya. Dalam hal ini urus saja dan akan melakukannya lebih baik dari yang dia harapkan. Pria itu tersenyum setelah itu, dan berkata itu hebat lalu mengucapkan, semoga beruntung padanya. Setelah mengatakan itu dia tidak pergi dan melanjutkan urusannya. Gadis itu berteriak kepada asisten untuk segera datang, tapi pria itu terkejut dan bertanya kenapa dia menjadi asistennya. Gadis itu marah dan berkata bahwa dia harus diam-diam segera ke sana saat dipanggil. Hans berkata dia mengerti dan memintanya untuk menyimpan gigi tikus kecilnya. Roger mengalihkan perhatiannya kepada mereka dan berkata dia terus bertanya-tanya mengapa di dalam begitu berisik. Gadis itu mengalihkan perhatiannya kepadanya. Dan itu adalah Sheridan Ionfit, rekan kerja dan pengembang Roger. Juga sebagai gadis kurcaci, pria itu berteriak kepada pahlawan memanggil saudaranya untuk membantunya.
Dan Machiavelli berkata sambil melihat nama itu di sini sangat menyenangkan. Sang pahlawan berkata kepada rekan kerjanya bahwa dia sudah cukup melihat pria itu diintimidasi, dan lebih baik membiarkannya melihatnya. Dia berhenti, dan menyuruhnya menunjukkan apa yang dia punya. Gadis kecil itu berteriak, apakah dia benar-benar menarik kabel ke sarang orang lain? Dia bilang itu hanya untuk satu orang, dan penjepitnya sekarang tidak berfungsi. Pria itu meminta izin, dengan alasan harus melakukannya. Sheridan berkata, akan memakan waktu 10 menit, dan mempersilahkan saya menunggu di sini sebentar. Hans berdiri dan bertanya, mengapa bocah brengsek itu sangat membencinya. Sang pahlawan merenung bahwa itu karena dia lemah. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kawan jangan lupa bahwa dia lebih tua darinya, dan biarkan dia bersabar saat berbicara dengannya. Pria itu berkata demikian, karena saat pertama kali bertemu dengannya dia mengira dia masih anak-anak. Roger mengatakan bahwa dia pasti pertama kali melihatnya dalam pikiran kerajaan Delika. Lawan bicara mencatat bahwa memang benar dia disimpan sebagai budak di sana. Machiavelli mengingat semuanya dan bertanya-tanya, apakah itu termasuk penawanan? Ketika mereka menemukan gadis itu di penjara bawah tanah, dia duduk di dekat bahan peledak, dan sedang menguasai sesuatu di sana. Hans mengatakan bahwa mereka akan mati jika bom itu meledak. Sang pahlawan mencatat bahwa bahkan Kapten Ksatria pun akan mati jika sesuatu seperti itu meledak sedalam 1 kilometer di bawah tanah. Comrade ingat, beberapa orang kiri mengganggunya. Roger menjawab bahwa dia sudah mengurus mereka, dan mereka berasal dari aula dan faksi. Akhirnya harus ada seseorang di balik orang-orang ini. Dan apakah seorang teman bisa mengetahuinya? Pria itu menggaruk belakang kepalanya dan berkata begitulah cara mereka menangani barang di lelang. Tiba-tiba Sheridan berteriak kepada deputi, apakah dia tersesat di dalam sana? Pria itu menyuruhnya membantu gadis itu dulu, dan memastikan dia tidak menyentuh bubuk mesiu. Tokoh utama berada di dekat jendela, dan berpikir bahwa jika kita berbicara tentang 10 menit, dia pikir kita akan berhasil dalam 30 menit. Dalam hal ini, untuk sekarang dia akan beristirahat, dan ketika dia mengalihkan perhatiannya ke jendela, agak mengejutkan melihat beberapa orang berbaju jubah bergerak. Dan Machiavelli berpikir, bahwa gerakan mereka ringan, dan cepat, bahkan tidak terdengar langkah kaki mereka. Sekelompok orang yang bergerak serempak pada saat seperti ini, terlihat aneh, dan mungkin merekalah yang dia pikirkan. Gadis yang memimpin kelompok ini setelah beberapa saat mengalihkan perhatiannya ke tempat karakter utama berdiri. Tapi pada saat yang sama dia tidak melihat apa-apa, dan hanya membeku, sementara bawahannya bertanya kepada komandan apa yang terjadi. Komandan menjawab tidak ada apa-apa karena dia diperlihatkan sesuatu. Pahlawan yang mendengar percakapan ini bersikeras sudah tertutup dari jendela. Setelah itu dia bertanya-tanya, apa yang serupa dengannya tidak terlihat. Awalnya, tampak seperti mereka adalah ksatria, tapi rambut perak ini mengingatkan seseorang, jadi kemungkinan besar dia adalah pelindung Ordo Ksatria Ular Malam Jessica Leonhall, tapi tidak jelas mengapa dia berada di Lazerville, karena sang pahlawan mendengar bahwa dia ditugaskan untuk menyelidiki pembunuhan orang tua Rickson. Dalam hal ini, Dit memutuskan bahwa pembunuhan ini terkait dengan insiden terbaru. Bagus bahwa dia sudah menyingkirkan bukti, dan tidak ingin lagi bertemu dengan pria mengerikan itu. Jadi Sheridan kembali dan memberitahu Tuan bahwa dia telah mengatasi semuanya, butuh sedikit lebih lama jadi dia memutuskan untuk menyusun sisa potongan-potongan itu. Sang pahlawan segera memakai perangkatnya dan berkata itu lebih kecil dan tipis, lalu gadis kecil itu melemparnya untuk mencoba. Pria itu langsung mengarahkan kaitnya ke dinding dan memukulnya dengan cukup keras. Setelah kejadian itu, dia mengatakan bahwa kekuatannya menjadi jauh lebih besar. Pengembang mengatakan, dia membuatnya 2 kali lebih kuat, dan sekarang dia bisa menggunakannya pada beberapa orang. Selain itu, dia menambahkan fitur baru lainnya, dan membiarkannya mencoba mengepalkan tangan, dan membengkokkan pergelangan tangannya. Machiavelli bertanya fitur baru apa lagi. Kemudian dia melakukan apa yang diminta gadis itu, dan sebuah bilah muncul dari sana. Sheridan mengatakan dia melakukannya karena dia ingat apa yang dia katakan akan berbalik jika dia rilekskan lengannya. Apakah dia juga melihat sebuah lubang kecil di sisi kiri? Dia bisa menembakkan jarum dari sana untuk melumpuhkan musuh. Roger berterima kasih, dan mengatakan dia menyukainya. Gadis kecil itu berkomentar bahwa dia memiliki selera yang hebat. Tetapi asisten penakutnya terus mengatakan itu berbahaya. Meskipun bisa dikatakan semua ini sudah diharapkan dari Profesor Akademi Tion, sang pahlawan merasa itu terdengar agak aneh. Tapi tidak apa-apa, gadis itu berkata bahwa dia terlihat hebat dengan pakaian itu. Dan hanya dengan sekali pandang sudah cukup untuk menyadari bahwa dia adalah seorang pria terhormat seperti seorang bangsawan. Sang pahlawan tersenyum saat mendengar hal itu dan membalas dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya dia berkata bahwa dia akan menemukan kegunaan yang baik untuknya. Setelah semua, rekannya bertanya apakah dia akan pergi. Roger berkata bahwa dia ingin berjalan-jalan dan satu hal lagi yang ingin ditanyakan padanya.
Jessica berkata dia datang ke sini karena ada seseorang yang membuat keributan di sini, tetapi luka-luka itu disebabkan oleh sihir. Apakah ada semacam pertarungan antara faksi? Wanita itu melihat lebih dekat pada mayat-mayat itu, dan berkata dia mengenal salah satu dari mereka. Dia menyebut mereka faksi. Annie bertanya, bagaimana itu bisa terjadi, karena faksi merah telah dieliminasi. Sipir itu mengalihkan perhatiannya ke samping, dan berkata bahwa ada 2 mayat lagi. Dia kemudian berjalan ke salah satunya, dan mengeluarkan pisau yang digunakan untuk membunuh pria itu. Saat dia mencium baunya, dia mendengar bau asam yang terdengar seperti racun yang biasa digunakan pembunuh bayaran Kalpa. Lloyd bertanya, apakah dia merujuk pada organisasi pembunuh dinasti Fatima. Gadis itu berkomentar, mungkin ada konflik antara Kalpa dan kelompok merah tua. Jessica mengatakan itu bukan kasusnya, karena mereka tidak mati karena racun, tetapi kemungkinan besar berada di pihak yang sama. Pria yang dia pertimbangkan dibunuh dengan hanya 1 pukulan. Pria itu pergi ke yang berikutnya, dan mengatakan bahwa yang ini juga dibunuh dengan 1 tusukan. Gambaran yang muncul adalah, seolah-olah hatinya ditusuk dari belakang. Wanita itu berkata bahwa pembunuh telah masuk ke pertempuran jarak dekat, dan kemungkinan besar mereka mengira lawannya adalah penyihir biasa. Pada akhirnya orang itu mati, karena kesalahan mereka sendiri. Orang yang menghadapi para pembunuh itu adalah seorang pria, yang mahir menggunakan pedang. Dan dia juga orang yang mengakhiri faksi merah. Bawahan bertanya mengapa dia berpikir begitu. Sang lawan bicara menjawab bahwa organisasi yang runtuh itu sampai menyewa pembunuh Kalpa. Itu berarti mereka punya dendam besar, pikirnya, menduga keuangan Rickson pernah masuk ke faksi merah tua pada suatu waktu. Ada yang membunuh bangsawan itu dan menangani faksi, ada juga pabrik yang terbakar, serta Profesor Theon yang membakar manusia serigala sampai habis. Bos bilang mereka akan mengakhirinya di situ. Menjelajah untuk pergi, pria itu bertanya, apakah itu sekarang? Dia menjawab positif karena dia telah belajar semua yang perlu dia ketahui. Lloyd bertanya, apakah dia benar tentang penyelidikan itu? Jessica menjawab, belum. Orangnya menambahkan, tapi mereka bahkan belum 1 langkah lebih dekat untuk menyelesaikan kasus ini. Jika mereka terus seperti ini, semuanya salah. Komandan bilang dia punya firasat. Dia sekarang punya 1 tempat dalam pikiran yang seharusnya punya petunjuk. Selena berjalan ke Profesor Roger dan menyapanya, lalu mengatakan bahwa dia baru saja mendengar bahwa dia tidak masuk kerja hari ini. Pria itu menjawab bahwa itu benar. Dia tidak ada kelas hari ini, tapi bertanya-tanya apa yang membawanya ke sini. Teman wanitanya bersikap ramah, dan berkata bahwa seseorang sedang mencarinya. Dia kebetulan lewat, jadi dia memutuskan untuk singgah. Roger bertanya siapa yang mencarinya. Wanita itu menjawab bahwa itu adalah seorang ksatria di Dinas Keamanan Negara. Machiavelli segera waspada, dan kemudian berkata bahwa dia akan bertemu dengannya nanti. Setelah itu dia menuju ke akademi, dan Lloyd menyapanya. Dia bertanya, apakah dia benar-benar Roger Keleshe? Sang lawan bicara menjawab bahwa dia memang demikian, dan kemudian bertanya, mengapa mereka tidak duduk untuk berbicara? Sang ksatria menjawab bahwa dia setuju dan berterima kasih atas hal itu. Saat dia duduk di kursi yang telah disepakati, dia berkata bahwa sekarang dia akan memperkenalkan dirinya. Namanya Lloyd, dan dia adalah anggota Dinas Keamanan Negara. Profesor itu kemudian bertanya apakah dia ingin minum teh. Pria itu mengucapkan terima kasih, tapi mengatakan dia tidak ingin. Setelah semua itu, dia tidak makan saat bekerja. Roger memperhatikan bahwa dia mengerti semuanya, dan bertanya apa yang membawanya ke sini. Setelah semua ini, agen itu bertanya, apakah benar dia pernah berurusan dengan manusia serigala yang muncul di wilayah akademi? Machiavelli menjawab bahwa memang benar, dan apakah itu benar-benar menjadi masalah? Pewawancara berkata tidak. Dia hanya ingin mendengar secara rinci apa yang terjadi. Pria itu tidak perlu khawatir, dan biarkan dia membayangkan bahwa dia sedang berkomunikasi dengan seorang teman. Sang pahlawan menjawab bahwa dia mengerti semuanya. Pada saat itu dia bertanya-tanya, apa artinya bahwa itu bukan Jessica Lionel, dan dia sendiri sudah bersiap untuk bertemu dengannya. Karena itu bukan miliknya, seharusnya tidak ada masalah. Roger berkata dia akan mulai kemudian, dan pria itu memintanya untuk memberikan rincian. Setelah beberapa saat pertemuan selesai, dan mereka berjabat tangan, perwakilan keamanan mengucapkan terima kasih atas waktunya. Profesor mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang bekerja untuk pemerintah, jadi dia senang membantunya. Lloyd menjawab bahwa merupakan suatu kehormatan bertemu dengannya. Pria itu membalasnya. Ketika lawan bicaranya pergi, dia menatap tangannya untuk beberapa waktu. Akhirnya, bawahan itu kembali ke rekan-rekannya, dan memberitahu komandan bahwa dia telah datang. Saat ditanya apakah mereka menemukan petunjuk, wanita itu menjawab tidak ada yang berarti. Akhirnya, mereka bahkan mengeluarkan surat perintah penyelidikan, tapi tidak ada yang berguna di sana. Bagaimana dengan miliknya? Dia bertanya-tanya.
Apakah dia mengikuti instruksinya dengan tepat? Lloyd menjawab bahwa dia melakukannya. Dia melakukan persis seperti yang dia katakan. Jessica menjadi lebih serius dan berkomentar bahwa dalam hal itu, apakah dia benar-benar seseorang yang menghabiskan banyak waktunya untuk berlatih? Bawahan itu berkata bahwa meskipun dia memakai sarung tangan, saat berjabat tangan rasanya tidak ada yang aneh baginya. Karena bisa dikatakan itu adalah tangan seorang penyihir biasa, yang belum pernah menggunakan pisau sebelumnya. Ketika wanita itu mendengar informasi ini, dia memang sangat terkejut. Mereka kemudian juga bertanya, apakah dia serius mengatakan ini, dan mungkin salah paham. Pria itu menjawab bahwa itu tidak mungkin. Jessica berpikir bahwa jika kita membicarakan tangan seorang pesulap biasa, sejujurnya ini bukan yang dia harapkan karena dia pikir akhirnya menemukan petunjuk. Tapi seluruh kasus ini menjadi misteri lagi, jadi dia berbalik dan berkata tanpa petunjuk penyelidikan berhenti. Annie sebaiknya tetap di sini. Biarkan dia melaporkan apapun yang mencurigakan. Gadis itu bertanya apa artinya itu. Dan kemudian juga sebelum pergi mungkin dia harus memeriksa sendiri. Para wanita diberitahu mereka tidak bisa, karena itu adalah salah satu syaratnya. Dan saat mereka berbicara seseorang dari luar memanggil namanya, Lloyd terkejut dan bertanya-tanya, apa itu? Apakah itu benar-benar Rektor Elizabeth Willow? Gadis itu juga tidak menyadarinya. Apakah mereka benar-benar saling mengenal? Jessica bertanya kepada lawan bicaranya apa yang membawanya ke sini. Rektor bertanya tentang apa itu agar dia setidaknya bisa menyapa temannya. Sang komandan berkomentar bahwa dia sedang terlalu ramah sekarang, meskipun dia belum pernah mempertemukannya dengan Profesor Roger secara langsung sebelumnya. Mungkin dia sebaiknya tidak berpura-pura lagi. Elizabeth tersenyum dan berkata agar dia tidak menyakiti pendatang baru yang membantu mereka karena dia sangat menyukainya. Dan bagaimana mungkin dia meninggalkannya sendirian dengannya? Lawannya bertanya apakah dia menganggapnya sebagai seseorang yang terus-menerus menyakiti orang lain. Rektornya berkomentar, tapi bukankah dia? Selanjutnya Jessica berbalik dan berkata bahwa dia sudah pergi jadi gadis itu mungkin tidak mengantarnya. Elizabeth meminta untuk minum teh bersamanya setidaknya. Sementara dia tidak mencoba mencari kontak satu sama lain, sang pahlawan berdiri di dekat jendela dan menyadari bahwa ini adalah rektor sekaligus pelindung. Pada saat yang sama, dia tidak tahu hubungan seperti apa yang mungkin terjadi di antara mereka, tetapi berkat dia bisa menghindari bertemu dengan wanita gila ini. Lloyd adalah tipe orang yang tidak boleh lengah di hadapannya, tetapi tindakannya adalah petunjuk yang baik baginya. Pertama pria itu memeriksa, apakah ada debu di rak-rak? Dia sendiri terlihat bersih dan rapi. Dan sang pahlawan mengira dia seorang yang takut kuman. Jika seseorang sepertinya menawarkan jabat tangan dengan tangan kosong, itu berarti dia ingin mengetahui sesuatu. Roger berpikir bahwa dia telah meminta Sheridan membuatkan kulit buatan untuknya sebagai antisipasi. Pada akhirnya itu semua sia-sia. Menyadari situasinya, Roger berpikir itu usaha yang baik, tapi sayangnya dia sudah mempersiapkan lebih baik. Sekarang saatnya bersantai dan mempersiapkan ujian. Waktu berlalu dengan cepat dan seminggu pun terlewati. Sylvia melaporkan bahwa yang lain belakangan ini bertindak sangat hati-hati. Alasannya tampaknya adalah kunjungan terbaru pelindung Jessica ke Theon. Sang pahlawan bertanya apa maksudnya. Gadis itu memperhatikan bahwa orang-orang berusaha menghindari kontak satu sama lain. Itu sejauh yang bisa mereka lakukan. Sekarang pertemuan pribadi diadakan di luar Theon. Roger berkata, dia mengerti semuanya. Dan apakah ada hal lain yang tidak biasa? Sylvia berkata tentang itu. 2 hari yang lalu, 3 orang dari Ordo Ketiga ditangkap oleh polisi. Pria itu terkejut dan bertanya tentang hal itu. Rekan itu menjawab bahwa dia memang mendengarnya. Itu tidak layak mendapat perhatiannya jadi dia tidak memberitahunya. Pahlawan itu berkomentar bahwa mereka cukup bodoh untuk tertangkap polisi. Bantuan itu berkata-katanya, ada murid akademi yang terlibat. Ada 2 pria, dan 1 wanita dari kelasnya. Tokoh utama bertanya-tanya apakah ini tentang kelasnya. Beberapa siswa langsung terlintas dalam pikiran. Dia bertanya, apakah dia mengerti dengan benar bahwa itu adalah Adrian, Leo dan Tracy. Sylvia terkejut melihat bahwa itu adalah mereka. Profesor bertanya, bagaimana mungkin mereka bisa menangkap seseorang dari luar kota? Gadis itu menjawab bahwa sepertinya mereka sedang menjalankan tugas saat itu. Pria itu tidak mengerti apa itu tugas lain, jadi asisten berkata bahwa siswa kelas rendah memiliki papan tugas yang memungkinkan mereka membayar uang sekolah. Dan ketiga siswa yang mereka bicarakan, bukan dari keluarga terkaya. Sang pahlawan bertanya-tanya, bahwa meskipun begitu, bagi mereka untuk menangkap orang-orang dari kelas ketiga itu mengejutkan. Dia tentu saja terus mengikuti mereka tapi itu di luar dugaannya. Gadis itu bertanya apa yang harus dia lakukan dengan orang-orang dari ordo tersebut. Profesor berkata bahwa jika itu tentang mereka, maka biarkan dia meninggalkan mereka. Dan itu saja karena dia tidak membutuhkan orang yang bisa dikalahkan oleh beberapa siswa. Sylvia ragu sedikit tapi menyadari bahwa itu benar. Dan profesor juga benar-benar tepat.
Sang pahlawan bertanya, apakah ada hal lain? Gadis itu menyadari bahwa tidak ada hal lain selain kesepakatan untuk berdiam diri untuk sementara waktu. Sang pahlawan berkata jika begitu tidak apa-apa, lalu bangkit dari mejanya dan berkata bahwa kita harus pergi. Bawahan itu segera setuju, dan profesor pun menuju auditorium untuk memberikan kuliah tentang topiknya. Dia mengatakan bahwa fase pengujian pertama dimulai hari ini, jadi dia sangat yakin bahwa mereka telah mempersiapkannya dengan tekun. Seperti yang dia katakan, dia akan mengajar siswa yang masuk 5 besar, dalam daftar rumus kode sumber. Tentu saja dia tidak akan mengajarkan seluruh rumus sekaligus, tapi akan membaginya menjadi 4 tahap, dan mengajarkan 1 tahap untuk setiap ujian. Jika mereka ketahuan menyontek, beritahu mereka bahwa mereka harus membayar harga yang sesuai. Dengan begitu, sekarang ujian akan dimulai, dan dia menggunakan sihir untuk menyerahkan lembar jawabannya. Segera waktu habis dan tokoh utama berkata bahwa ujiannya sudah selesai. Seseorang merasa sangat malu, dan berkata bahwa dia mengerti semuanya ketika dia mengizinkan catatan digunakan dalam ujian, tapi itu sangat sulit, sehingga catatan itu bahkan tidak diperlukan. Putri berdiri di atas kelas, dan segera berbalik ke Reina yang memimpin di bawah. Tapi gadis itu tidak mendengarkannya, dan pergi ke bawah. Setelah beralih ke Profesor Roger, pria itu menatapnya dan bertanya, apakah ada pertanyaan tentang ujian? Mahasiswi itu berkata, tidak ada. Dia sudah selesai membaca buku yang dia berikan tadi, makanya dia ingin mengembalikannya. Roger mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan mengembalikannya, dan gadis itu terkejut karena hal itu. Pria itu melanjutkan bahwa, di masa depan dia akan membutuhkan buku itu lagi, dan tambahan yang dia berikan jauh lebih penting. Jadi kita anggap itu sebagai tanggal penghormatan kepada pemilik sebelumnya. Makanya dia mungkin tidak mengembalikannya dan menyimpannya. Dan itu karena dia percaya bahwa hanya di tangannya buku ini, dapat menunjukkan potensinya sepenuhnya. Rene benar-benar sangat terkejut mendengar kata manis seperti itu dari pria yang diikuti oleh putri yang memanggilnya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dan bertanya tentang hal itu. Karena lawan bicaranya lari begitu cepat, gadis itu mengalihkan perhatiannya kepadanya, dan berkata itu tidak apa-apa, lalu tersenyum manis dan bertanya bagaimana dia mengerjakan tes itu. Itu tidak terlalu sulit sama sekali seperti yang dia bayangkan. Wajah Adriana berubah setelah mengatakan itu, dan bertanya tentang menghapus yang ternyata sangat mudah. Rene berkomentar bahwa dia pasti sangat lelah dan sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya. Itu juga terjadi, jangan khawatir. Yang Mulia berkata bahwa itu memang benar karena dia benar-benar memiliki begitu banyak hal di pikirannya sehingga dia tidak bisa mempersiapkan acara ini dengan baik sama sekali. Rektor mempelajari dokumen itu dan berkata, berapa kali pun ia meninjaunya, ia tetap takjub membayangkan Profesor Roger bisa menyusun pertanyaan seperti itu. Ternyata dibutuhkan dasar yang kuat dan pengetahuan tentang hal mendasar dengan susunan trik yang tepat serta kompleksitas tes. Wanita itu tidak mengharapkan banyak dari pria tegas ini, tapi dia justru sangat mengejutkannya. Pria tua itu bertanya bagaimana dia akan membandingkannya dengan Profesor Chris Benamor, karena mereka berdua adalah profesor inkarnasi. Jadi dia yakin, bagian-bagian dalam tes itu mirip. Rektor ikut bicara bahwa akan kejam untuk membandingkan mereka. Chris hanya memasukkan pertanyaan sulit dalam ujian untuk memamerkan pengetahuannya. Dan dia yakin bahwa Chris sudah pernah melihat ujian ini sebelumnya. Dia ingin melihat ekspresi wajahnya sekarang. Pria itu sekarang menatapnya dan tangannya gemetar, karena marah cukup hebat. Jadi ketika dia tidak tahan dengan agresinya sendiri, dia langsung mengambil selembar kertas itu, dan melemparkannya ke pintu. Chris pikir dia bertanya-tanya mengapa rektor tiba-tiba masuk, tapi bagaimana mungkin mencatat pertanyaan dari ujian Profesor Roger? Wanita itu membawa kertas-kertas dan memberitahu Profesor Chris bahwa dia juga bertanggung jawab atas bagian inkarnasi, jadi dia membawakan ini, setelah memikirkannya sebentar. Lagi pula ini mungkin berguna untuk ujian berikutnya. Dia marah dan menganggap itu sesuatu yang perlu dipikirkan karena dibandingkan dengan seorang bangsawan yang jatuh. Biarkan Roger Salisi melihat apa yang akan terjadi karena pria itu akan membalas penghinaan yang telah dia sebabkan padanya. Dan setelah beberapa saat, hari baru yang cerah tiba di Akademi Theon. Rene berjalan di sepanjang jalan dan berpikir bahwa di sini dia sudah mempersiapkan ujian lainnya. Dalam hal ini, dia berpikir bahwa sekarang dia bisa menang dengan tenang. Adriana segera kembali karena dia terguncang oleh ujian ini, dan berharap dia akan merasa jauh lebih baik. Pikiran-pikirannya terhenti oleh para siswa yang berada di samping melihatnya. Anak laki-laki itu memperhatikan siapa yang mereka bawa ke sini. Bukankah itu orang biasa yang bangga dan mulia? Gadis itu menyadari bahwa dia memintanya untuk mundur. Penjaga pintu menghalangi jalannya dan berkata bahwa dialah yang sedang bergumam, karena dia tidak bisa mendengar apa-apa. Rene bertanya-tanya apakah dia marah karena dia menolaknya. Dia seharusnya malu menjadi bangsawan karena itu. Sang bangsawan sangat marah ketika mendengar ini,
dan berteriak bahwa dia adalah orang biasa yang menyedihkan dan memberitahunya tempatnya. Selanjutnya dia menarik lengannya dengan cukup keras dan berteriak. Dari situ dia mengikutinya. Gadis itu bertanya apa yang sedang dia lakukan dan berkata untuk melepaskan. Tapi pria yang sama itu sama sekali tidak mendengarkannya. Jadi dia menariknya dengan keras lalu melemparkannya ke samping. Tubuh gadis itu langsung jatuh ke tanah. Lalu dia mulai bangkit. Penyelidik bertanya, apakah dia masih berani menatap matanya? Itu karena orang seperti dia yang menjelajah untuk mengajarkan sopan santun kepada rakyat biasa. Tiba-tiba, di sisi lain muncul pria lain. Bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Para siswa yang ada di sana memperhatikannya dan berkata bahwa itu adalah Freddy Fazbear. Rene juga terkejut dan mengira itu hanya rumor. Dia kejam dan tanpa ampun terhadap rakyat biasa. Tapi kenapa dia datang ke sini? Sang bangsawan tersenyum dan berkata bahwa ia membesarkan si nakal kecil itu. Bagaimanapun juga, ia seorang bangsawan. Temannya berkata bahwa jika dia mendidiknya maka dia sedang membulinya. Anak laki Karopania Oropara. Anak laki itu berkata, itu tidak benar. Karena yang berani meremehkan bangsawan adalah orang biasa. Freddy memotong pembicaraannya dan berteriak agar dia menutup mulutnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan sihir dan menahan tubuh pria itu di tanah dengan nada dingin berkata bahwa orang ini adalah sampah yang mencemarkan nama seorang bangsawan. Tidak dapat dimengerti berapa lama harus mentolerir sampah yang tidak punya hal lebih baik untuk dilakukan. Setelah itu ditanya apakah dia marah karena pria itu sekarang mempertimbangkannya. Lawan bicara berkata tentu tidak. Freddy berkata bahwa dalam kasus seperti itu dia akan pergi, dan percaya atau tidak dia tidak akan mengulanginya 2 kali persis sama, dan pria itu setuju dengan hal ini. Ketika yang lain telah pergi, gadis itu berbalik kepada bangsawan dan berterima kasih padanya, karena telah membantunya. Orang yang diajak bicara segera mengalihkan perhatiannya padanya, dan ingin benar-benar mengatakan sesuatu. Gadis itu mengharapkan kata-kata itu dan dia menyadari bahwa dia tidak ingin mengatakan apapun. Selanjutnya, dia bertanya apakah dia mengerti dengan benar bahwa itu adalah makan siangnya. Dan dia tidak akan bisa memakannya lagi. Rene berkata bahwa tidak apa-apa, karena dia akan membersihkannya dari kotoran. Freddy bertanya, apakah dia akan melakukan itu dengan sesuatu yang menyentuh tanah? Jika dia setuju, dia bisa berbagi makan siangnya. Temannya terkejut. Tak lama kemudian mereka menuju ke tempat lain, dan dia bertanya itu apa? Karena dia tidak pernah menyadarinya. Pria itu menjawab bahwa itu adalah ruang pribadinya. Bahkan pengawalnya pun tidak mengetahuinya. Jika dia merahasiakannya dari siswa lain, dia bisa datang ke sini kapan saja dia mau. Rene berkata tentu saja dia tidak akan memberitahu siapapun. Selanjutnya, dia mengalihkan perhatiannya ke makanan yang dibawa anak laki itu. Dan bertanya apakah itu benar-benar makan siangnya. Sang bangsawan mencatat bahwa itu benar, karena dia sedikit berlebihan, dan membuat terlalu banyak. Rene terkejut karena dia yang menyiapkannya sendiri. Karena itu dia minta untuk mencobanya dan rasanya sangat enak. Pria itu berkata bahwa dia sangat senang karena dia menyukainya, tapi meminta untuk makan lebih pelan. Gadis itu memikirkannya, dia pernah diberitahu sebelumnya bahwa dia membenci orang biasa, tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti orang seperti itu. Itulah sebabnya dia terus makan dengan bahagia, dan memutuskan bahwa kamu tidak bisa mempercayai berbagai rumor. Jalan-jalan di dekat akademi cukup bising saat itu. Selena mengalihkan perhatiannya ke samping, dan melihat bahwa itu adalah Profesor Roger. Dia mendekatinya dan dia bertanya, apakah ujian-ujian pria itu sudah selesai? Pria itu berkata benar, dia sudah memimpin mereka ke Further. Bertanya pada gadis itu, mungkin dia akan memiliki ujian praktek. Dia berkata bahwa latihan praktek lebih berguna untuk menelpon hotel. Jadi bertanya-tanya apakah dia ingin melihatnya. Pria itu agak ragu setelah itu, tapi ketika dia melihat mata anak anjing profesor itu, dia setuju dan berpikir bahwa dia tampak gugup tentang ujian pertamanya. Jadi sang pahlawan memberitahunya bahwa dia akan melihatnya. Wanita itu menjadi bersemangat. Dia tidak menyadari dia mengikutinya saat itu. Kelas dimulai dan dia berkata bahwa selama ujian mereka akan berkomunikasi dengan roh, sehingga mereka diperbolehkan menggunakan kekuatan magis untuk berkomunikasi dan berteman dengan mereka. Dia sendiri akan menunjukkan semua ini kepada mereka terlebih dahulu. Di sini profesor mengumpulkan energinya dan terlihat berbagai elemen muncul di dekatnya. Dia menyentuh bola bercahaya yang ada di dekatnya dan menyapanya. Para siswa terkejut karenanya dan mengatakan bahwa itu adalah kekuatan profesor spiritual. Selena bertanya apakah semua orang sudah melihatnya? Itu tidak sulit jika mereka mengikuti apa yang baru saja dia tunjukkan dan membiarkan mereka melanjutkan. Para siswa segera menyebar ke jarak yang nyaman. Jika tidak mereka akan melewatkan semua kelas mereka. Wanita itu berbalik kepada Roger dan bertanya, apakah dia ingin mencoba betapa mudahnya itu? Pria itu menjawab bahwa dia tidak ingin berterima kasih, karena dia bukan tipe orang yang suka parfum. Wanita itu tersenyum dan menjawab bahwa itu tidak mungkin, karena roh
roh sangat baik. Biarkan dia melihat yang dia pegang di tangannya, tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah teman sekaligus menyelidiki yang lain, dan mereka juga meningkatkan diri mereka sendiri cukup aneh. Selena menyadari bahwa bahkan roh-roh lain tidak cocok untuk Profesor Roger. Sang pahlawan menyadari bahwa dia terkejut dan bertanya-tanya, apakah dia belum pernah memberitahunya sebelumnya. Semua karena roh-roh tidak menyukainya sebelum seseorang memanggilnya anak dan mengatakan bahwa dia memiliki kualitas seorang dukun, sehingga roh-roh ilahi melindunginya. Selena bertanya apa yang sebenarnya terjadi karena ada kalanya dia tidak tertarik, tapi mengira mereka takut. Machiavelli berkata bahwa bisa dikatakan dia adalah pengecualian, tapi tetap saja yang takut padanya hanyalah roh dengan pangkat lebih rendah. Guru itu berpaling dan berkata bahwa memang benar roh-roh tingkat menengah tenang, namun sayangnya akan baik baginya untuk mendekati roh-roh itu. Sang pahlawan menjawab bahwa memang ada orang yang berbeda di dunia ini, dalam hal apapun dia sedang mengadakan ujian, jadi dia yakin bisa meninggalkannya pada asistennya. Wanita itu waspada, dan berkata bahwa dia benar-benar pusing jadi dia lari. Machiavelli setelah dia pergi, langsung menghela napas lega, dan berpikir untung kekuatan sihirnya masih cukup. Akan buruk jika roh tingkat menengah juga bereaksi. Dalam kasus itu, Profesor Selena curiga bahwa roh itu tidak takut padanya, tetapi hanya pangkat rendah, yang bisa merasakan kekuatan aneh itu, dan itu ironis. Renungan itu terhenti oleh tatapan pria dari seberang yang menatapnya. Ternyata mereka bersembunyi di antara pepohonan energi ini untuk roh hari dengan pangkat tinggi. Jadi dalam hal ini, yang lain tidak merasakannya, bahkan Profesor Selena yang peka terhadap roh pun tidak bereaksi. Sebuah kehadiran yang tidak bisa dirasakan oleh Profesor Roh, yang mengendalikan roh tingkat menengah tampak aneh. Dan kemudian pria ini kuat. Roger bahkan bisa mengatakan bahwa itu bukan roh yang ada di alam, itu roh yang dikendalikan oleh seseorang. Dan jika mereka begitu jelas mengikutinya, maka jawabannya hanya bisa satu, roh lain. Orde pertama bersembunyi di Theon. Meskipun pria itu tidak jelas mengapa mereka tiba-tiba memutuskan untuk muncul sekarang dan tampaknya mereka hanya mengamatinya, tanpa melakukan apa-apa. Segera terlintas dalam pikiran bahwa mereka akan mengetahui bahwa Roger palsu, tapi tidak, mereka tidak akan mengamatinya tapi langsung bertindak. Ada kemungkinan bahwa orang itu mengirim sinyal kepadanya, jadi dia membuka kancing bajunya, dan berkata bahwa rasanya agak panas. Suhu naik setelah itu, dan sang pahlawan menyadari bahwa itu bereaksi terhadap kata itisi getiratnya. Kemudian, dia tidak punya pilihan lain, selain pergi kepada mereka untuk bertemu dengan mereka. Tokoh utama datang ke tempat yang sepi, dan apa yang akan mereka lakukan sekarang, meskipun mereka tidak bereaksi, setidaknya pria itu akan tahu dengan siapa dia berurusan. Hanya karena ini saja, dia sama sekali tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Setelah beberapa saat, dia tiba di tempat yang ada api. Machiavelli mengalihkan perhatiannya ke bawah, dan bertanya apakah itu sebuah surat. Tulisan yang tertinggal mengumumkan bahwa akan ada pertemuan malam ini setelah kelas di tempat ini, dan setelah beberapa saat tempat yang dikondisikan itu menjadi tokoh utama. Dia melihat di depannya roh berapi yang berkata bahwa dia datang bahkan sedikit lebih awal dari yang mereka sepakati. Roger memperhatikan dan berpikir bahwa tidak ada tubuh fisik, dan dia memiliki firasat bahwa ini akan terjadi. Kemudian, dia menyarankan kepada lawan bicaranya untuk langsung ke intinya, dan apa yang dia inginkan darinya. Orang asing itu bertanya, apakah itu langsung ke intinya, karena dia dingin seperti biasa, tapi dalam hal apapun dia membutuhkan bantuannya. Machiavelli terkejut ditanya tentang hal itu dan roh itu berkata bahwa dia akan menyebabkan kekacauan di akademi, dan dia sendiri tahu bahwa perannya adalah kehancuran, dan inilah para penyihir yang memadamkan api yang dia sebabkan. Sang pahlawan bertanya apakah dia ingin dibantu dalam permainan apinya, merenungkan bahwa ini kekacauan dan tampaknya mereka merencanakan serangan teroris. Lawan bicara mengatakan, jika kita membicarakan permainan ini, dia tidak ingin melakukan hal seperti itu. Namun mengikuti bawahannya, perintah kedua hilang. Tidak seperti anggota First Order lainnya, dia tidak bekerja dengan siapapun. Dengan keterampilan Roger untuk mengungkap kepribadiannya, dan membantunya seharusnya tidak menjadi masalah. Tentu saja dia tidak meminta kerja gratis dan pasti akan memberi kompensasi jika dia membantu. Ini akan menjadi semacam kontrak saling menguntungkan antara mereka. Pria itu bertanya kontrak antara siapa? Gadis itu berkata tentu saja antara John Doe dan Esmeralda. Setelah mendengar nama itu, Roger menyadari bahwa itu tidak nyata, dan pasti nama kode seperti miliknya. Selanjutnya, lawan bicaranya bertanya apakah dia setuju dengan proposalnya atau tidak. Beberapa saat berlalu, dan dia berkata bahwa dia menolaknya. Esmeralda bertanya apa yang dia katakan. Biarkan dia menunggu karena dia sudah memberitahunya semuanya, jadi apakah dia yakin?
Dan biarkan sekarang saja, jangan beritahu dia bahwa dia hanya malas melakukannya. Pria itu berkata bahwa dia akan setuju dengan situasi abadiannya. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Rektor masih curiga padanya, dan dia tidak bisa membuat keputusan yang dipertimbangkan tentang dia. Lawan bicara tentu saja tidak menyukai semua ini. Kemudian Roger tiba-tiba berbalik ke arahnya dan berkata, jika itu saja yang ingin dia katakan. Lalu dia pergi. Dia pikir sudah mendapatkan cukup informasi. Saatnya pergi. Saat itulah dia bergerak sedikit menjauh. Lalu Esmeralda memintanya untuk menunggu. Dia berkata dia berpikir sejenak dan memutuskan sesuatu bahwa dia baru saja belajar informasi menarik tidak lama yang lalu. Yaitu dia mengatakan bahwa dia baru ini mendengar, dia memiliki bawahan sendiri. Tapi bagaimana mungkin seseorang seperti John Doe yang hebat dan bisa melakukan apa saja punya bawahan? Ditambah lagi, dia hanya orang kelas 2. Jadi apakah dia kebetulan berpikir ada yang salah di sini? Gadis itu memintanya untuk tidak memberitahunya bahwa dia sedang merencanakan sesuatu secara diam dari orang-orang itu. Sang pahlawan merasakan api di dekat wajahnya dan berkata bahwa dia terdengar seperti mengenalnya dengan baik. Ini sangat aneh untuk dikatakan kepada seseorang yang hanya datang kepadanya untuk minta bantuan. Dia tidak hanya terburu-buru mengurus wilayahnya, dia bahkan mencurigainya, dan semua ini hanya karena dia menyusup ke Akademi Tion dan tidak melakukan hal yang luar biasa. Jadi bagaimana dia berani meremehkannya? Esmeralda bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia bertingkah aneh. Roger berkata, dia tidak bisa menjadi satu-satunya yang tidak memiliki asisten ketika semua profesor lain memilikinya. Jadi dia memutuskan harus memilih seseorang dari organisasi. Dalam hal itu dia pikir tidak ada gunanya menjelaskannya lebih lanjut kepadanya. Setelah mengatakan itu, pria itu melanjutkan langkahnya, dan roh itu mengikutinya. Selanjutnya, gadis yang sama berkata bahwa dia hanya bercanda dan bertanya-tanya, apakah dia mengira dia terlalu serius menanggapi lelucon itu. Tokoh utama berbalik dan berkata bahwa dia tidak peduli apakah dia curiga atau tidak, kali ini dia tidak akan mempermasalahkannya. Namun demikian, jangan sampai dia berani mempertanyakan kesetiaannya kepada Zero Order. Dan jika itu terjadi lagi, salah satu dari mereka harus membayar harganya. Esmeralda ragu sedikit dan meminta maaf setelah mengatakan itu. Dia menambahkan bahwa, karena tidak ada lagi yang ingin dia katakan, dia akan pergi, dan begitu semangat api yang telah ada di udara sepanjang waktu ini mulai perlahan-lahan menghilang. Setelah beberapa saat, tepat saat interloker menghilang, sang pahlawan memegang kepalanya, dan berpikir bahwa ini bisa saja berakhir buruk. Syukurlah, dia telah mempelajari siapa John Doe itu, dan jika dia tidak melakukan semua ini, dia akan mati di tempat. Pria itu berhenti di dekat pohon, dan memutuskan, mengikuti pikirannya, bahwa suara di balik api itu adalah seorang wanita muda. Jika itu seorang elementalis yang dapat mengendalikan roh dan api tingkat tinggi, yang pertama kali dicurigai adalah para profesor elementalis. Juga, siswa yang dapat mengendalikan roh api, tidak boleh dilupakan. Dia ingat bahwa Laserwalk sedang mengadakan acara untuk menyambut profesor baru. Karena semua sponsor akan hadir, Teona, semua profesor, juga harus hadir. Jika dia seorang profesor, dia akan menghadiri acara ini, dan ini adalah kesempatannya. Di antara renungannya, tokoh utama sedang menuju ke akademi, dan kembali ke rumahnya. Gadis itu mengamatinya dari jendela dan berpikir bahwa dia sangat fokus pada pekerjaannya, sehingga dia bertanya-tanya, apakah tidak ada yang terjadi, tapi sepertinya dia khawatir tanpa alasan. Pada akhirnya, ternyata dia tidak merasa takut dengan apinya. Dan mungkin dia jauh lebih kuat dari yang dia duga. Kalau begitu semua usaha yang dia lakukan sia-sia. Kamu juga bisa lihat, dia ingat kalau dia akan ada acara di sana, dan itu buruk. Meskipun tidak ada yang salah dengan itu, karena peran utama bukan miliknya, tapi milik orang lain. Rene berjalan mengelilingi taman dan berpikir bahwa dia tidak menyangka, bisa makan siang dengannya lagi. Sepertinya kenalan barunya tidak memiliki niat buruk. Sejak kecil, dia bisa mengetahui siapa yang memiliki niat jahat atau buruk terhadapnya. Satu-satunya orang dalam rombongannya yang tidak berniat jahat padanya adalah Adriana. Tapi juga, baru-baru ini, Freddy muncul untuk membantunya dalam situasi sulit. Mereka benar-benar orang baik, begitu juga Profesor Roger, yang juga mendapat respons baik darinya. Namun jika dipikir-pikir, dia tidak memiliki niat baik terhadapnya, lebih seperti kesedihan atau rasa bersalah. Tapi tidak jelas mengapa. Renungan gadis itu terhenti oleh seorang lawan bicara yang menyapanya dan bertanya, apakah dia benar-benar Rene, mahasiswa tahun pertama. Dia kemudian memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia adalah teman Freddy, Henry Presto, dan senang bertemu denganmu. Ternyata dia tadi bersama temannya. Gadis itu ragu dan bertanya, bagaimana dia tahu hal itu.
Lawan bicara mencatat bahwa dia memiliki caranya sendiri dan juga penasaran dengan apa yang telah dilakukan pria itu akhir-akhir ini. Siswa itu menatapnya dan berpikir bahwa dia tidak memiliki niat jahat terhadapnya, tapi dia merasa bahwa dia berbahaya. Henry melihat ekspresi tidak percaya di wajahnya dan bertanya-tanya, apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Namun, dia tidak perlu terlalu takut padanya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya dan berkata sebagai cara untuk menyelesaikan hubungan mereka, biarkan dia membantunya, dia punya pekerjaan paruh waktu, yang membayar dengan baik dan cukup aman. Aku yakin dia tahu sendiri bahwa siswa akademik kebanyakan adalah orang biasa, dan mereka pada gilirannya tidak punya uang. Gadis itu bertanya mengapa dia memberitahunya ini. Setelah mereka baru saja bertemu, dia berkata itu karena rasa ingin tahu. Lagi pula dia terkejut melihat temannya, aneh bahwa dia menghabiskan waktu dengan orang biasa seperti dia. Rene bertanya, apakah itu begitu mengejutkan? Dia hanya mengira dia pria baik. Bagaimanapun juga, pewawancara berpikir beberapa detik lalu tertawa terbahak-bahak dan bertanya jenis orang baik apalagi Freddy itu. Siswa itu bertanya mengapa yang satu ini membuatnya tertawa, tapi Henry berkata dia pikir begitu. Bahkan setelah sekian lama bersamanya, bagaimanapun, dia hanya penasaran melihat mereka berdua bersama. Dia bisa memutuskan apakah dia ingin menerima proposal itu setelah dia mengetahui semua detailnya. Jadi dengan senyum di wajahnya, dia bertanya padanya apa pendapatnya tentang itu. Setelah beberapa saat dari acara yang dibicarakan oleh tokoh utama pun tiba. Banyak orang sudah berkumpul di aula, dan suasananya cukup ramai. Orang mengatakan bahwa sepertinya semua karakter utama pesta sudah ada di sini. Pria itu memperhatikan bahwa dia mendengar para profesor baru memiliki keterampilan yang baik, dan setelah beberapa saat Machiavelli juga datang bersamanya. Pria itu menyadari bahwa pasti ada berbagai rumor tentang dirinya, dan kemungkinan besar itu adalah Roger Salish yang sama yang datang ke acara tersebut. Gadis itu berkata bahwa ini adalah Earl Chris Benamor. Dia tak tertahankan, seperti yang dikatakan semua rumor. Pria itu merasa puas dan hanya berterima kasih atas kata-kata hangat itu. Pahlawan dengan hati-hati menilai suasana dan berpikir bahwa semua orang sedang mencari hubungan. Untuk memulai, dia memutuskan untuk mempelajari situasi terlebih dahulu, lalu mencari Esmeralda. Tiba-tiba seorang pria tua mendekatinya dan bertanya apakah dia benar-benar Profesor Roger, dan dia adalah Earl Deckers. Tapi sang pahlawan memotongnya dan meminta maaf, lalu memberinya tatapan dingin, dan berkata bahwa dia sedang tidak mood untuk berbicara saat ini. Lawan bicaranya mengerti semuanya ketika melihatnya dan berkata bahwa dia mengerti, lalu dia tidak akan mengambil waktu dari harinya. Roger, di sisi lain, berpikir karena dia telah menyerang sang Count, tidak ada lalat yang akan mengganggunya. Dalam hal ini, dia akan menggunakannya untuk menemukan Esmeralda. Selena meminta maaf dan mengatakan bahwa mereka tidak begitu mengenal pria ini, jadi dia meminta untuk tidak mengatakan apa-apa. Sang pahlawan memperhatikan karena suara ini terdengar familiar. Di sana pria itu berdiri di depan gadis itu, dan bertanya mengapa dia mencoba menghindarinya. Guru itu bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian protagonis masuk ke dalam percakapan mereka dan memberitahunya untuk berhenti, karena Profesor Selena sudah memiliki rencana untuknya. Pria itu segera bertanya siapa dia dan orang di sampingnya menjelaskan semuanya. Yang pertama bertanya, jika dia adalah profesor baru, apa urusannya dengan bajingan ini, karena bagaimanapun juga adalah tugasnya untuk mengetahui siapa dia. Selanjutnya, dia berbalik kepada pria itu, dan berkata bahwa dia adalah direktur perusahaan Luke, dan namanya Evan Luke. Saya yakin dia sudah mendengar perusahaannya, dan jika dia mengerti, biarkan dia minggir. Roger mengalihkan perhatiannya pada tangan gemetar gadis di belakangnya. Selanjutnya, dia berjalan ke lawan bicaranya dan bertanya, apakah dia belum memberitahunya bahwa dia sudah ada rencana dengan dia. Lawan bicaranya menunjuk jarinya ke arahnya dan bertanya, apakah dia pernah berpikir untuk mengacaukannya? Jadi, apakah dia benar-benar berpikir dia akan mundur, hanya karena dia seorang profesor akademi? Siapa sebenarnya dia pikir dia? Sang pahlawan segera mencengkeram lengannya dengan keras. Pria itu berkata, bahwa karena dia berbicara dengan nada seperti itu, dia akan berbicara dengan cara yang sama. Apakah dia benar-benar berpikir dia akan membiarkannya sendiri, karena dia masih akan berbicara tentang menjadi direktur perusahaan? Orang penting itu berteriak padanya untuk melepaskannya. Apakah dia benar-benar ingin dia dipecat dari pekerjaannya? Bertanya-tanya kekuatan macam apa yang telah hilang, Roger terus menahannya dan berkata, biarkan dia mencoba melakukannya. Dari samping, seorang pria lain mulai bergerak dan menyuruh mereka berhenti, karena orang bisa terluka. Evan berteriak bahwa dia adalah bangsawan jatuh sialan. Seorang bawahan memberitahu tuan muda itu agar tenang karena dia sedang diawasi. Beberapa saat kemudian terdengar tamparan di pipi dan bangsawan itu berkata dia menyuruhnya memanggilnya kepala sekolah. Dia memukul pria yang diajak bicara, dan pria itu meminta maaf kepada kepala sekolah. Selanjutnya,
Pria itu bertanya apakah dia ingin tenang setelah diperlakukan seperti itu. Apakah Roger atau apapun namanya, dia akan membuatnya dipecat. Sang pahlawan melihat ini, dan berpikir semua orang makan lebih banyak dari biasanya, daripada yang dia duga. Dia ingin kabur, menggunakan Profesor Selena sebagai alasan. Tiba-tiba Elizabeth masuk dan bertanya ada apa karena dia penasaran. Evan berteriak bahwa dia datang tepat waktu. Dia bertanya bagaimana dia mengajar para profesor di akademi. Bangsawan jatuh itu mencoba menggunakan kekerasan padanya. Jika masih ingin perusahaan Luke mensponsori mereka di masa depan, pecat mereka, harus segera memecatnya. Gadis itu berkomentar bahwa dia bertanya-tanya siapa dia dan dia adalah putra ketua. Ditanyakan apakah benar pemilik Luke Company adalah ketua Theodore. Tapi kenapa beberapa direktur hanya berkata kosong? Bukankah dia sudah membicarakan semuanya dengan ayahnya? Pria itu berkata, tentu saja ayahnya akan setuju dengan itu. Lagi pula dia adalah anaknya. Wanita itu bertanya, apakah itu benar? Selanjutnya, dia berbalik kepada ketua yang berdiri di belakang. Sangat marah dan bertanya apakah dia juga berpikir begitu? Pria itu melihat ayahnya dan menjadi putus asa. Segera Theodore meminta maaf atas perilaku putranya di depan reaktor Elizabeth. Interloker menjawab bahwa tidak apa-apa, karena dia bahkan merasa sedikit segar. Orang tua itu mengalihkan perhatiannya kembali ke protagonis dan berterima kasih, karena tidak mengatakannya seperti itu. Rektor berkata karena membiarkan keadaan seperti ini agak buruk. Bagaimana dengan ini? Penjaga pintu bertanya apa yang sebenarnya dia sarankan. Gadis itu menatap protagonis dan dengan begitu dia mempermalukan dan berkata bahwa di depan semua orang mereka berdua bisa melakukan duel yang adil. Roger terkejut saat mendengar ini, dan berpikir bahwa dia mengatakan hal seperti itu, karena dia telah menyelesaikan situasi dengan sangat baik. Tapi tiba-tiba ini, meskipun tidak, mungkin ini hal yang baik jika situasinya berakhir seperti ini. Pria itu tidak akan menerimanya. Ketua Theodore juga tidak terlihat senang dengan hal itu. Sang pahlawan berpikir bahwa duel di sini akan menjamin tidak ada masalah di kemudian hari. Jadi dia menyentuh senjatanya, dan mengatakan dia setuju. Selanjutnya, Evan diberitahu bahwa karena dia tidak memiliki sihir, dia diizinkan untuk meminta seseorang bertarung menggantikannya. Bagaimana menurutmu? Orang itu berkata itu terdengar bagus. Dan dia juga menginginkannya. Jadi dia memberitahu asistennya bahwa dia akan memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dia berpikir sendiri bahwa jika asistennya berjuang untuknya maka itu layak dicoba. Dia memang penyihir yang cukup berpengalaman, tapi setelah beberapa saat ekspresi wajahnya berubah, dan dia berkata tidak mungkin. Dan belum 1 menit pertarungan berlalu sebelum lawan sudah kalah, dan Roger Selesy dinyatakan sebagai pemenang. Dari luar, orang mengatakan bahwa penjaga tubuh perusahaan Luke juga bukan orang yang mudah. Tampaknya rumor tentang dia menggunakan formula sihir unik memang benar. Theodore berkata itu cukup mengejutkan. Dan apakah semua profesor dan monster teonis di tingkat itu? Rektor berkata tentu tidak. Hanya saja Roger adalah orang yang cukup unik. Bagaimanapun, apakah benar untuk menyadari bahwa ketua tidak mengeluh tentang itu? Dia menyadarinya saat dia berpikir. Wajahnya menunjukkan itu, dan dia tampak semakin tua. Karena itu pertarungan yang adil, dia harus menerimanya. Dia tidak perlu khawatir tentang anaknya yang bodoh karena dia akan berbicara baik-baik dengannya. Wanita itu berkata bahwa itu adalah harapannya dari ketua, senang bahwa mereka sependapat dengannya. Pria tua itu berkata apapun itu, dia ingin bertanya sesuatu padanya. Elizabeth menolak untuk menjawab. Theodore berkata bahwa dia belum mengatakan apa-apa. Wanita itu berkata dia akan memintanya untuk memperkenalkan dia kepada Profesor Roger. Dia minta maaf tapi membiarkannya menahan diri untuk tidak menghubungi salah satu profesor mereka. Orang tua itu setuju tapi para pahlawan sudah keluar ke jalan. Dia pikir semuanya akhirnya selesai, dan sekarang dia bisa fokus pada tujuannya. Tapi tiba-tiba dia mendengar Selena yang berlari keluar mengejarnya, dan berbalik. Machiavelli mengalihkan perhatiannya padanya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Gadis itu menjawab bahwa, ya, dia telah menerima permintaan maaf secara pribadi dari ketua perusahaan Luke, dan berterima kasih atas bantuannya. Lebih lanjut ditanya kemana dia akan pergi. Sekarang pria itu menjawab bahwa dia bahkan tidak tahu karena tidak punya rencana. Lawan bicara memperhatikan bahwa dia akan pergi ke pertemuan dengan Profesor Animisme. Dan apakah dia ingin ikut dengannya ini menarik perhatian sang pahlawan karena dia sedang mencari pria itu. Jadi dia memutuskan bahwa ini adalah kesempatan yang bagus dan setuju. Jadi tidak lama kemudian mereka sudah sampai di sana. Gadis itu menyapa profesor yang mengundangnya dan lawan bicara menyadari bahwa itu adalah Profesor Selena yang sama, tetapi yang berada di sebelahnya. Perry itu mengatakan bahwa itu adalah Profesor Roger. Dia mendengar bahwa dia ditugaskan sebagai profesor baru di jurusan kedua. Sang pahlawan merasa tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Pria itu menyadari bahwa ini bukanlah reservasi seperti itu,
karena seseorang seperti dirinya tidak pantas mengajar mata kuliah kedua. Lawan bicaranya mengatakan bahwa dia cukup rendah hati. Percakapan yang berlanjut dan sang pahlawan akhirnya menyadari bahwa semua ini sia-sia, karena ternyata dia dengan cermat mengamati ketiga profesor itu tapi tidak ada satupun yang menunjukkan reaksi khusus. Dalam percakapan terakhir mereka, Esmeralda sulit dan mudah tersinggung, jadi dia bukan tipe orang yang bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Itu berarti mungkin dia bukan salah satu profesor, meskipun dia kekurangan informasi, dia harus mempertimbangkan semua kemungkinan karena ingin membasahi tenggorokannya. Dia mendekati minumannya, tiba-tiba seorang gadis mendekatinya, dan memanggil namanya. Dia menatap lawan bicaranya dan bertanya apakah itu Rene. Lebih lanjut bertanya apa yang dia lakukan di sini. Gadis itu langsung ragu untuk menjawab. Dia melanjutkan mengatakan bahwa dia baru-baru ini direkomendasikan untuk bekerja di sini paruh waktu. Dan jika dia melihat dengan seksama, ada beberapa teman sekelasnya yang juga di sini. Roger berkata dia mengerti dan menegaskan bahwa dia tidak boleh bekerja terlalu keras, dan membiarkannya pulang sebelum terlambat. Gadis itu mengucapkan terima kasih, dan berkata dia harus pergi. Selena berjalan mendekat dan berkata kepada profesor, itu dia, tapi bukankah itu Rene kecilnya? Pria itu bertanya apakah dia juga mengenalnya. Wanita itu berkata benar, dia pernah mengenalnya sebelumnya. Asisten lain bekerja di sini saat musim panas yang menarik. Pahlawan bertanya, apakah dia sedang membicarakan asistennya atau tidak? Wanita itu menoleh dan berkata dia sedang membicarakan gadis kecil itu. Dia murid baru yang sudah sangat menguasai animisme. Dan sekarang kita sedang membicarakan Joanna Lovett. Pahlawan itu mengalihkan perhatiannya ke sana dan melihat gadis itu, lalu dia berpikir bahwa, jika dia berpikir keras, dia sama sekali lupa tentang para murid karena dia adalah seorang animis tingkat tinggi. Hanya karena itu saja dia berpikir bahwa dia pasti akan menjadi profesor di akademi ini. Ketika gadis yang dia lihat itu berbalik dan berjalan, dia tidak sadar kemana dia pergi. Joanna berjalan ke meja, dan meletakkan benda yang dipegangnya, lalu berhenti di sampingnya. Roger melihat ke sana, dan bertanya-tanya, apakah dia hanya pergi untuk meletakkan nampan itu. Dia masih terlihat seperti sedang memperhatikan hal Kandi Sisu tentang rakun, dan dengan kecepatan ini dia pasti akan melewatkan detail penting. Tiba-tiba dia mendengar percakapan dari luar. Dan ada yang berkata bagaimana dengan ini? Bukankah mereka ingin memulai bisnis? Mereka telah membeli kain, dan tampaknya mereka akan terjun ke bisnis manufaktur agen. Lawan bicara bertanya apa yang dipikirkan oleh orang kelas bawah. Machiavelli pikir itu pasti Violetta, dan dia bertindak lebih cepat dari yang dia kira. Meskipun dia mencoba menyembunyikannya, itu pasti dia sudah putus asa. Jadi, dia bisa diharapkan, gadis itu bilang itu konyol, dan bagaimana beraninya mereka tidak tahu tempat mereka dalam menjalankan bisnis, orang biasa di wilayah keluarga kekaisaran. Lawan bicara meminta agar tidak marah, karena bukankah jelas bahwa mereka akan segera bangkrut. Kamu sebaiknya hanya mengamati mereka, sambil minum segelas anggur. Sang pahlawan mengira mereka hanya orang bodoh. Semua ini karena ketidakaktifan mereka akhirnya akan berubah menjadi gelombang besar. Gelombang yang akan mengubah arah seluruh masa depan. Segera orang-orang yang tertawa sekarang, akan menyadari semuanya, begitu juga mereka dan teman-teman mereka. Dan begitu renungan pria itu terganggu oleh sakit kepala tajam yang datang dalam sekejap. Roger langsung kehilangan konsentrasi dan gelas yang berisi minuman itu jatuh dari tangannya. Selena melihat apa yang terjadi dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Orang yang diajak bicara mencatat bahwa semuanya normal di sini, hanya lantainya yang licin. Dia kemudian menambahkan bahwa dia akan segera kembali, karena dia perlu menghirup udara segar sebentar. Profesor Chris juga berada di dekat situ dan melihat kejadiannya. Jadi dia menonton dengan takjub. Machiavelli pergi keluar dan dia mendengar suara-suara di kepalanya tentang kekuasaan yang diminta untuk diambil. Dia kemudian menyuruh mereka diam, dan untuk menghilangkan ini, dia segera meminum beberapa pil yang dia keluarkan dari sakunya. Setelah beberapa saat, Will masuk dan suara-suara di kepalanya mereda. Pria itu merenung dengan fokus pada duel cepat yang membuatnya menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir. Dia terlalu ceroboh, dan bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Setelah rasa sakit hilang, dia mulai berjalan kembali. Dari balik sudut, Chris Benamor, yang mengikutinya mengintip. Dia langsung bertanya, apakah itu bau obat? Tokoh utama mulai berjalan kembali dan tiba-tiba dia mendengar permintaan tolong, tapi dia tidak menyadari apa itu. Ada banyak api di sekitar, dan juga orang-orang berlari menjauh, berteriak bahwa itu monster, dan berusaha menyelamatkan diri. Roger melihat ke depan dan melihat roh api yang cukup besar tanpa menyadari apa sebenarnya itu. Hal pertama yang terlintas adalah, makhluk ini dipanggil oleh Esmeralda. Monster itu melihat korban baru yang berdiri tepat di depannya dan segera mengeluarkan semburan api dari mulutnya. Secara alami manusia menyadari serangan ini dan mundur dari titik benturan.
Mereka kemudian menggunakan sihir mereka untuk memblokir api yang datang dari sana. Pada saat yang sama, para pria tidak mengerti dari mana monster ini berasal. Seseorang berkomentar bahwa mereka harus berhenti berpikir dan memprioritaskan evakuasi orang-orang. Seseorang dari para profesor berdiri di dekat pintu keluar dan mengarahkan semua orang untuk pergi. Sebuah monster spiritual muncul di puncak gedung besar ini. Orang-orang panik dan bertanya itu sebenarnya apa. Satu dibuat oleh Angela Anderson, Profesor Animisme tahun ke-5 Theon, dan satu lagi oleh Justin Dentis, Profesor Animisme tahun ke-4. Dan begitu para praktisi spiritual dan orang-orang lainnya mulai menyerang roh api raksasa itu, pada akhirnya mereka berkata bahwa semuanya buruk karena tidak ada serangan yang berhasil. Untuk semua ini, kamu harus berhati-hati, karena ada sesuatu yang menetes dari langit-langit. Pria itu menggunakan senjatanya dan bersiap untuk melawan api seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tapi serangan ini tidak berhasil. Dan aliran api hari itu mengarah ke arahnya, dan juga mengenai dia. Mereka yang berada di belakang dan melihat ini berteriak agar tidak menyentuh api yang jatuh, dan jika api hitam menyentuh pakaian mereka, segera lepaskan. Tokoh utama juga akan bertarung, dan berpikir bahwa itu berbeda dari api biasa. Itu sesuatu yang lebih dekat dengan ibu, dan juga kekuatan yang menghancurkan. Jika itu masalahnya, maka itu bukan hanya roh tingkat tinggi, tetapi roh dengan tingkat tertinggi yang sudah mencapai peringkat ke-6. Namun saya memutuskan untuk berhenti dan berpikir mengapa itu roh dalam bentuk humanoid. Karena, biasanya mereka mengambil bentuk alami seperti hewan atau tumbuhan. Ada yang pasti salah jika kamu memikirkannya. Monster ini memiliki sesuatu yang aneh. Jika kamu melihat tubuhnya dengan baik, tidak ada bagian bawah yang normal, yang berarti dia berinkarnasi dengan bantuan medium. Keuntungan terbesar menggunakan medium untuk pemanggilan adalah, identitas pemanggil hotel bisa disembunyikan. Dapat dikatakan bahwa nampan perak yang berdiri di tengah meja sebenarnya sangat mencurigakan. Jadi berdasarkan ini dapat dikatakan bahwa semuanya seperti yang dipikirkan pria itu. Joanna Lafitte adalah Esmeralda. Yang alami adalah sekarang tidak mungkin mengikutinya karena pahlawan telah menemukan cara untuk menembusnya. Dan itu sudah diurus. Saat Roger hendak pergi melawan roh api itu, dia melihat ada sesuatu di sana. Di bawah reruntuhan bangunan yang roboh oleh monster itu, tergeletak muridnya. Pada saat itu dia masih sadar dan bertanya apa yang telah terjadi. Tidak jelas jenis monster besar apa yang muncul di depannya. Jika begitu, sebaiknya lari saja. Tapi kakinya tidak bergerak sama sekali karena terjebak oleh reruntuhan. Makhluk itu saat ini melepaskan semburan api besar, dan serangan ini diarahkan ke gadis yang tergeletak di bawah reruntuhan dan tidak bisa bergerak. Rene menatap ke depan dan menyadari bahwa situasinya tidak ada harapan, jadi dia segera menutup matanya. Namun setelah beberapa saat dia mendengar suara, dan ketika membuka matanya dia melihat Profesor Roger ada di pelukannya. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja, dan gadis itu sangat terkejut saat itu. Jadi, dia melihat sekeliling dan bertanya apa itu saat mereka tiba di sini. Pria itu berkata bahwa dia telah melukai kakinya tadi, tidak terlalu dalam, jadi dia akan mengoleskan obat. Gadis itu bertanya-tanya apa itu karena dalam situasi ini, entah kenapa dia merasa deja vu. Jadi, dia langsung menoleh ke profesor, dan bertanya, ada apa? Rene bertanya, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Roger memperhatikannya, dan berkata apa yang dia bicarakan karena sepertinya dia salah. Gadis itu berkata bahwa dia tidak untuk itu. Ada sesuatu. Tampaknya pria itu bangkit, dan menyatakan bahwa dia telah selesai merawat lukanya, tetapi di sini berbahaya, jadi biarkan dia pergi lebih cepat daripada nanti. Siswa itu bertanya, bagaimana dengan dia? Instruktur itu berkata bahwa dia harus menjalankan tugasnya, dan sekarang membiarkan mereka pergi. Setelah mengatakan ini, dia setuju dan berterima kasih padanya, karena telah menyelamatkannya. Machiavelli pertama-tama melihat gadis yang meninggalkan tempat itu, lalu mengalihkan perhatiannya ke monster. Tindakan selanjutnya adalah menggunakan sihir gelap Eder Nocturnus. Akibatnya energi gelap menutupi seluruh tubuhnya, dan dia segera menemukan dirinya di dekat kepala makhluk itu. Dia kemudian mulai memeriksanya dengan cermat untuk melihat di mana harus menyerang. Setelah waktu singkat, dia menyatakan bahwa permainannya akan berakhir di sini. Angela, Profesor Animisme, mengarahkan semangat juangnya ke depan. Dia segera maju untuk menyerang monster api, dan mencoba memukulnya. Elf itu juga tidak tinggal diam, dan segera mengirim roh airnya. Akibat dari tindakan mereka menyebabkan serangan gabungan tepat di bagian atas tubuh. Lengan monster api langsung terlepas setelah serangan ini, dan jatuh ke tanah. Mereka yang menyerangnya mengatakan bahwa mereka telah berhasil dan itu kehilangan salah satu lengannya, sehingga ada peluang kemenangan. Justin berpikir itu tidak benar. Dia tidak hanya menyebabkan kerusakan sebanyak yang dia harapkan. Selain itu,
roh itu hanya melakukan satu serangan yang cukup untuk membuatnya mulai hancur. Anggota tubuh yang hancur beberapa saat kemudian, dan mulai tumbuh kembali. Elf itu melihat ini dan bertanya, apakah itu telah tumbuh kembali sambil berteriak kepada Profesor Angela untuk memanggil jiwanya lebih cepat daripada nanti. Monster itu pada saat yang sama menyerang makhluk yang baru saja menyerangnya. Pria itu melihatnya dan berpikir bahwa mereka tidak akan mampu menghadapi makhluk ini dengan kekuatan mereka saat ini. Sayangnya rektor sudah pergi, dan mungkin dia adalah target roh itu. Setelah itu, dia sekali lagi melihat ke atas dengan hati-hati dan melihat semacam bayangan. Tapi dia tidak menyadari apa itu. Tak lama kemudian tokoh utama muncul di udara. Pria itu terkejut dan bertanya-tanya apakah itu Roger Silesi. Setelah pria itu muncul di atas, dia segera menggunakan sihirnya dan menyerang roh itu. Lawan melihat ini, dan menutupi dirinya dengan anggota tubuhnya sendiri mencoba membela diri. Justin tidak menyadari apalagi itu karena roh itu bergerak aneh seolah-olah sedang mencoba membela sesuatu sekarang. Selanjutnya, dia melihat dengan seksama apa yang ada di tengah, dan melihat bahwa ada semacam objek di sana, jadi dia berteriak kepada yang lain bahwa dia mengerti. Benda itu dipanggil dengan bantuan seorang perantara. Machiavelli merenung bahwa dia benar-benar kekurangan kekuatan karena tidak bisa menggunakan sihir tingkat tinggi akibat kelelahan. Selanjutnya, dia memutuskan bahwa dalam situasi seperti itu, dia harus mendekat dan segera melakukannya. Dia kemudian mengarahkan tongkat yang dipegangnya ke makhluk itu dan bersiap menembak. Semacam kekuatan mulai muncul di dekat nampan dan sang pahlawan berkata bahwa semuanya sudah berakhir. Itu adalah es yang sepenuhnya menutupi dia, dan beberapa saat kemudian meledak. Makhluk berapi itu langsung mulai berteriak sangat keras, dan setelah itu menghilang. Justin merasa kecewa oleh hal ini, dan berkata bahwa pria ini memang melakukannya. Matuya. Tiba-tiba semua orang produksi mendengar suara yang memanggil pria itu. Itu adalah semangat berapi yang sama, yang mengatakan bahwa dia adalah bajingan berdarah. Akibatnya, biarkan mereka semua sangat yakin bahwa suatu hari mereka akan terbakar habis. Roger berkata bahwa dalam hal itu dia akan mencoba melakukannya, jika bisa. Roh itu terus berdiri teguh, dan berkata bahwa dia akan memastikan mereka semua terbakar. Namun hanya beberapa saat setelah dia mengatakan semua ini, dia menghilang dan menghilang. Pahlawan yang telah melayang di udara sepanjang waktu itu juga turun setelah beberapa saat. Dan segera peri itu bertanya kepadanya kebenaran bahwa bagian bawah tubuhnya tidak terbentuk dengan baik. Roger berkomentar bahwa itu benar. Dan setelah pemeriksaan cermat pada bagian yang buram, tampak bahwa makhluk itu terhubung dengan medium. Temannya berkata bahwa dia bahkan bisa mendeteksi itu. Pria itu menjawab bahwa siapapun dalam posisinya, pasti akan menyadarinya juga. Justin berkata itu tidak benar karena dia sama sekali tidak menyadarinya, bahkan karena dia sangat paham animisme. Dia bahkan tidak pernah berpikir dalam arah itu. Kontrak dalam animisme dibuat agar adil bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya pemanggilan paksa yang dibenci roh hampir tidak pernah digunakan. Dan dia pun belum pernah mendengar roh yang membenci manusia. Roger bertanya, apakah roh biasanya tidak terlihat seperti makhluk itu? Pembicara berkata benar, jadi roh adalah perwakilan alam sebagian besar, mereka tidak peduli pada manusia. Memikirkan bahwa roh seperti itu bisa ada dan bereaksi cepat tidak mungkin, namun berkat Profesor Roger kerusakan dapat diminimalkan, terutama sihir yang dia gunakan di akhir yang luar biasa itu bergerak di ruang angkasa. Sang pahlawan sangat terkejut ketika dia menyadari apa yang dia katakan. Justin melihat ini dan berkata bahwa dia tidak seharusnya bereaksi berlebihan terhadapnya. Dia sudah lama berada di sana dan telah melihat banyak hal. Machiavelli berkata bahwa memang benar dia telah menempatkan kekuatan sihir di suatu koordinat tertentu, dan kemudian memanifestasikannya. Pria itu bertanya apakah itu mungkin. Pria itu mencatat bahwa awalnya sulit, tapi setelah terbiasa menjadi cukup mudah. Elf itu bertanya-tanya, apakah bahkan ketika orang sudah terbiasa dan tidak bisa mengendalikannya dengan mudah, kecuali mereka memiliki kemampuan persepsi spasial bawaan atau ada hal lain? Jadi dia bertanya bagaimana perasaan pria itu? Pria itu bertanya, apa maksudnya? Instruktur berkata bahwa ketika dia menggunakan kata, mungkin saat tidak dalam kondisi terbaik, apakah dia mengalami gejala aneh? Misalnya, bisa mendengar suara yang cukup aneh? Sang pahlawan masih terdiam, karena dia menyadari bahwa instruktur itu menggambarkan keadaannya dengan tepat. Justin berkata bahwa mungkin dia khawatir tanpa alasan, tapi dia harus tahu bahwa terkadang, ada orang dengan pemikiran yang lebih berkembang daripada yang lain. Dunia mengkategorikan mereka sebagai jenius tapi menyebutnya begitu agak keliru. Orang jenius adalah mereka yang untuk membuka bakatnya, memecahkan sebagian batas kemungkinan manusia. Orang yang dia bicarakan sama sekali tidak memilikinya, kata pria itu. Bukankah itu hal yang baik? Ujar lawan bicara. Awalnya mungkin terlihat seperti berkah. Tapi sebenarnya tidak, semuanya karena orang tidak menyadari bahwa
Penghalang besar mereka sebenarnya adalah dinding kokoh yang melindungi dari luar. Itulah mengapa dia bertanya kepada Profesor Roger, apakah dia pernah mendengar suara aneh di kepalanya. Pria itu mengatakan bahwa konsep yang dia bicarakan sangat menarik, tetapi sayangnya tidak ada hubungannya dengan dia. Justin bertanya lagi. Dia bertanya apakah itu benar? Sang pahlawan menjawab bahwa itu benar, tapi masih sangat menarik jika ada hal lain yang bisa ditambahkan. Lawan bicara berkata sayangnya itu saja yang dia diberitahu saat masih muda. Sang pahlawan berkata bahwa itu tentang masa muda peri, sedangkan bagi manusia itu lebih seperti legenda semata. Perry tersenyum dan berkata mungkin itu benar, sambil berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak biasa dan dia sudah memikirkannya, tampaknya dia membayangkannya, dan akhirnya berpikir bahwa orang biasa tidak akan bisa melakukannya dengan pikiran yang jernih. Roger bertanya apakah ada hal lain selain itu? Justin memberikan tatapan terkejut. Dan pria itu mengatakan, dia sudah bilang sebelumnya mereka mendengar suara dari luar. Tapi bertanya-tanya, apakah ada hal lain selain itu? Pembicara mengatakan sejauh yang dia tahu mereka hanya suara yang tidak bisa didengar oleh orang biasa. Machiavelli berkata dan jika seseorang membayangkan bahwa mereka bisa melakukannya, guru itu berkomentar bahwa dalam kasus seperti itu tahap berikutnya bisa dimulai. Misalnya sekarang kita sedang membicarakan memburuknya gejala. Dia menyarankan bahwa dia kemudian akan mulai melihat hal-hal tertentu, juga dia tidak boleh lupa bahwa ini hanya sebuah kemungkinan besar. Karena pada akhirnya, jika sesuatu mengikuti setelah hal seperti ini, kemungkinan besar hanya satu hal. Dan sekarang Elf berbicara tentang fakta bahwa dia akan bisa melakukan kontak secara pribadi dengan mereka, itu saja. Setelah beberapa saat pahlawan duduk di meja, dan melihat koran yang mengatakan bahwa ada teroris yang menyerang aula jamuan, dan ini adalah identitas pelakunya. Kerusakannya cukup besar, dan sebagian besar korban adalah kalangan elit masyarakat. Pria itu berpikir, bahwa jika itu adalah tujuan Esmeralda, dia pasti sudah setengah berhasil, tapi itu juga baik bagi mereka, karena mereka sudah mengetahui identitasnya. Roger bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Theon, tapi sebaiknya tidak. Karena gadis itu baru mulai berakting, jika identitasnya langsung diketahui, Black Dawn akan mencurigainya, karena dia yang telah menghancurkan roh itu. Jadi ini belum saatnya. Dia harus mengamati dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Di berita utama dia hanya memperhatikan pria itu sendiri, itu Evan Luke, dan apakah dia benar-benar kepala rumah lelang Kensoction, meningkatkan keamanan lelang karena insiden kemarin dan itu sangat memalukan. Tiba-tiba hubungan itu terganggu oleh seorang gadis, yang bertanya-tanya, bagaimana dia bisa mengundang seorang wanita begitu pagi. Sang pahlawan meliriknya, dan berkata dia memang datang. Itu Violeta yang mengatakan bahwa perlu pergi. Dia berkata bahwa dia bertanya-tanya bagaimana perubahan daerah kumuh itu, jadi mereka berjalan-jalan di sepanjang jalan, dan wanita itu memberitahunya untuk melihat sekeliling, karena jalan ini baru saja direkonstruksi. Roger melihatnya dan berkata bahwa jalan itu jauh lebih bersih daripada sebelumnya. Wanita yang diajak bicara menunjukkan bahwa mereka telah menggunakan 80% anggaran untuk memperlebar jalan. Seperti yang dia katakan, jalan ini akan segera dipenuhi dengan para pengrajin. Kelompok lain juga mengikuti sarannya. Luke sedang mengerjakan sebuah musikal untuk menggantikan sirkus, tetapi para tetua mereka sedang menyiapkan sebuah majalah yang dia sebutkan akan mengumpulkan dongeng dan cerita dari penulis yang tidak dikenal. Meskipun mereka menyuruh anak menyebarkan rumor, tapi dia tidak yakin itu akan berhasil. Roger berkomentar bahwa tidak apa-apa, jika mereka tidak berhasil, biarkan dia memberitahu mereka bahwa kamu sudah berusaha keras untuk mempublikasikan. Omong-omong, bisnis apapun selalu membutuhkan investasi awal. Wanita itu menyadari bahwa tidak banyak yang bersedia berinvestasi pada mereka, tetapi ini adalah atelier yang baru dibuka, dan mereka berencana memulai dengan pakaian yang lebih terjangkau, dan secara bertahap berinvestasi pada merek mewah. Pria itu melihat bahwa dia bersinar dengan sukacita, dan dia menjawab bahwa itu memang benar, karena dia telah memimpikannya. Sang pahlawan berkata bahwa sepertinya mereka sudah melihat semuanya, dan harus memperkenalkannya kepada orang-orang. Lawan bicara, bertanya dengan orang-orang apa, maksudnya tidak jelas. Pria itu menjawab bahwa, itu tentang orang-orang yang akan mereka ajak bekerja sama. Pria itu menemukan gadis menarik dan bertanya, apakah dia bebas malam ini? Bagaimana kalau berbagi itu dengannya? Sang pahlawan melihat pria itu dan berkata, ini dia. Roger mendekatinya, meraih tangannya, dan meminta maaf kepada nyonya karena harus merebutnya darinya, sebab ia punya janji dengannya. Gadis itu malu, tapi berkata setuju. Pria itu bilang mereka seharusnya bertemu nanti, dan Machiavelli berkata dia pikir akan terlambat jika meninggalkannya sendiri. Alex, anggota kelompok yang tidak dikenal, bertanya apa yang dibicarakan pemimpin ini tentang hukum yang membawanya, juga siapa wanita cantik di sampingnya. Wanita itu sama sekali tidak tertarik pada pria itu, dan bertanya dengan kecewa,
Apakah dia serius bekerja dengan mereka? Sang pahlawan menjawab bahwa semuanya benar, kamu tidak bisa menilainya dari penampilannya, tapi kemampuannya berbicara sendiri. Gadis itu berpikir mungkin ada sesuatu lebih dalam dirinya yang tidak dia sadari. Alex berkata harus langsung ke inti masalah dan bertanya pada pemimpin harta karun dan jenis gadis seperti apa yang mereka cari. Violetta bertanya, apakah dia yakin mereka bisa mempercayainya? Pria itu meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak langsung memperkenalkan diri dan lebih lanjut dia adalah bangsawan dari kerajaan Selatan Fatima, dan akan senang berurusan dengannya. Wanita itu terkejut dan bertanya apakah dia seorang bangsawan. Roger mendekatinya dan memberitahunya bahwa dia harus berhati-hati, karena sebenarnya dia adalah seorang penjahat. Pemimpin Taman Mawar Hitam itu berpikir apakah dia benar-benar baru saja mencoba menipunya. Alex bertanya mengapa dia dipanggil, dan sang pahlawan menjawab bahwa dia akan menjelaskan rinciannya saat kembali ke tempat perlindungan. Lawan bicara bertanya, apakah tempat perlindungan itu benar-benar tempat di mana orang ini datang? Itulah yang akan terjadi jika dia kecewa. Machiavelli menatapnya beberapa detik lalu berkata jangan khawatir tentang itu. Tidak lama kemudian mereka menuju ke lokasi yang telah disepakati. Hans keluar dalam keadaan sangat sedih dan bertanya kepada Roger, apakah dia sudah kembali? Pria itu bertanya bagaimana hasil penyelidikan, karena dia terlihat lelah. Pria itu menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Hanya saja dia sudah tidak tahan lagi. Sebuah suara terdengar di belakangnya. Kemana dia pergi? Dia? Juga bos yang sudah lama tidak mereka lihat datang, itu adalah Beatrice Fatana. Dia berkata pada pria itu di mana dia berhenti dan dia berteriak setelah beberapa saat. Violetta bertanya, apakah dia seorang peri? Pria itu menjawab bagaimana dia bisa benar-benar melihat begitu. Dia bertanggung jawab membuat obat dan mesiu. Dia ditanya bagaimana itu bisa terjadi, bukankah elf membenci hal-hal yang dibuat oleh manusia? Roger mencatat bahwa itu hanya stereotip. Situasinya berbeda ketika ras lain secara bawah sadar menyadari siapa penipu itu. Ritirukidap. Alex berkata kepada pemimpin, bahwa dia bertanya-tanya, apa yang dia pikirkan tentang dirinya. Beberapa orang bertanya, apakah semua orang sudah di sini? Machiavelli berkata mereka berdua tepat waktu. Salah satu lawan bicaranya bernama Richard, tapi yang lain adalah Dave. Sang pahlawan berkata sekarang mereka semua sudah di sini, mereka harus masuk dan berbicara. Semua berkumpul dan pria itu berkata, karena Alex sudah selesai memperkenalkan dirinya, sekarang giliran dia. Pria itu menyadari bahwa namanya Richard, dan mereka akan diperkenalkan. Pria itu bertanya, apakah itu saja yang akan dia ceritakan kepada mereka. Dave berkomentar bahwa pria itu pendiam dan berharap dia akan mengerti dirinya. Kemudian dia memperkenalkan dirinya, dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki nama belakang. Hans berkata bahwa dia tampak istimewa bagiku, dan bagaimana mereka bertemu dengan pemimpin yang menarik. Anak itu bertanya apakah itu tentang Pak Roger jika ada hiasan? Itu sederhana, karena ayahnya Violetta bertanya apa yang dia katakan, sang pahlawan menjawab bahwa singkatnya dia bukan anak kandungnya, ini kasus khusus. Anak itu berkata bahwa saat dia lahir dia tidak banyak tahu tentang dunia, dia ditanya apa maksudnya dengan itu. Dan dia menjawab bahwa dia memanggil Roger ayahnya, karena dia banyak mengajarinya. Sang pahlawan berkata dia bisa memperkenalkan Richard sendiri. Tapi sebelum itu bisakah dia melepas topinya? Pria itu melakukannya dan terlihat bahwa dia memiliki telinga. Orang-orang yang hadir segera bertanya, apakah dia adalah manusia binatang? Pria itu berkata dia berada di antara manusia binatang yang secara fisik lebih maju. Dia bekerja keras di mana kekuatannya dibutuhkan seperti berburu paus. Hans bertanya tentang perburuan paus dan apakah manusia binatang takut air. Machiavelli berkata itu bukan intinya. Kekuatan dan keahliannya bisa memimpin pasukannya. Pria itu bilang dia kalah. Makanya dia memutuskan untuk bekerja untuknya. Roger bilang entah bagaimana dia akan menjadi agen tempur utama mereka, jadi dia harus yang kedua terkuat di grup ini. Dia juga mengatakan bahwa giliran Violetta, dia berharap dia akan terus bekerja dengan mereka. Wanita itu ragu dan meminta untuk menunggu. Karena dia datang ke sini, hanya untuk menunjukkan jalan kepadanya. Karena dia cukup sibuk. Sang pahlawan menyadari karena dia berbicara tentang bisnis. Itu berarti dia sudah siap bekerja. Dia bingung dan berkata bukan karena dia tidak ingin bergabung, dan bahkan tidak yakin apakah dia harus bergabung karena setiap orang memiliki sesuatu yang mereka kuasai, tapi bukan dia. Roger mengatakan kepada Violet jika dia pikir dia tidak memiliki keterampilan untuk bergabung, dia tidak akan membawanya ke sini, jadi hanya ada satu alasan mengapa dia membawanya ke sini, dan memperkenalkannya kepada semua orang sebagai lebih dari cukup memenuhi syarat untuk bergabung. Kemudian dia mengulurkan tangannya, dan berkata dia ingin mendengar keputusannya yang sudah final. Jadi bertanya-tanya apakah dia akan bekerja sama dengannya? Gadis itu menundukkan kepala dan mulai memikirkannya, dan setelah beberapa saat mengulurkan tangannya dan menggelengkan kepala, mengatakan bahwa dia akan bekerja. Pria itu menjawab bahwa itu tidak masalah. Setelah itu dia berpikir bahwa,
Jika merangkum situasinya, mereka memiliki semua anggota yang diperlukan. Sekarang ternyata dia hanya memilih yang terbaik dari mereka yang dia kenal secara pribadi, ya. Dan mereka pada gilirannya adalah yang terbaik dalam diri mereka sendiri, daripada yang dia bayangkan. Jadi segera katakan bahwa sebelum mereka mulai, biarkan dia memperkenalkan tujuan mereka. Senyum muncul di wajahnya dan dia berkata bahwa tidak akan lama sebelum mereka menyerbu lelang kasta yang akan datang. Violet terkejut dan bertanya apakah mereka benar-benar akan menyerbu lelang itu. Pemimpin itu menunjukkan bahwa dia mendengar dengan benar, karena mereka memiliki apa yang dia butuhkan. Dan sekaligus saat mereka mendapatkannya, mereka bisa mengambil beberapa hadiah saat keluar. Alex mengangkat tangannya dan meminta pria yang bertanggung jawab untuk menunggu, karena dia ingin mengklarifikasi sesuatu terlebih dahulu. Sejauh yang ia ingat, tidak ada yang pernah berhasil merampok lelang kasta yang sedang ia bicarakan, meskipun sudah ratusan upaya dalam 20 tahun terakhir. Keamanan juga sudah sangat diperketat, karena kejadian baru-baru ini. Namun, ada rumor tentang artefak yang memungkinkan mereka memantau berangkas setiap saat. Itu sebabnya jika kepala mereka sangat yakin, orang itu mengira dia punya rencana bagus. Roger langsung tersenyum dan berkata tentu saja dia memilikinya, lalu meminta Hans untuk membawanya. Beberapa saat kemudian semua informasi ada di atas meja, sehingga pria itu meminta perhatian. Tepat di depan mereka adalah cetak biru bangunan, dan di sini target mereka yang sama persis berada di tempat yang dia tunjuk dengan jarinya. Setelah beberapa saat pertemuan faksi baru selesai, sang pahlawan berjalan di sepanjang jalan dekat akademi tempat dia bekerja, dan tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Ada Profesor Selena dan bersama dia Joanna menangkap, tapi yang paling menarik adalah siapa yang mereka ajak bicara di sana. Gadis itu menoleh dan menyadari siapa dia, Profesor Roger. Pria itu berkata bahwa mereka sudah lama tidak melihat Profesor Selena. Dia menjawab itu benar, sudah lama sejak kejadian di jamuan itu. Pria yang belum diajak bicara itu menatap pria itu, dan meminta maaf. Machiavelli juga menatapnya kembali dan bertanya, apakah mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting? Gadis itu bilang, mereka tidak. Dia hanya khawatir tentang apa yang terjadi di jamuan. Roger minta maaf karena bertanya terlambat, tapi bagaimana perasaannya? Gadis yang diajak bicara mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dan sepertinya dia menangani semuanya sendiri. Berkat dia semua siswa selamat dan beralih kepada asisten menanyakan apakah dia sudah berterima kasih kepada Profesor Roger. Pahlawan itu melihat gadis ini dan menyadari bahwa itu adalah Esmeralda, dan menurut pendapatnya berpura-pura tidak tahu apa-apa adalah pilihan terbaik. Wanita itu berkata dia minta maaf, jika dia bisa membantu. Lawan bicaranya menyadari dari apa yang dia katakan bahwa dia sedang mengevakuasi orang. Orang yang diajak bicara berkomentar bahwa itu saja yang bisa dia lakukan saat itu. Selain itu, dia tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, jadi tidak bisa lebih dari itu. Machiavelli mendengar kata-katanya, dan segera berpikir apakah dia terlalu khawatir tentang ini, lalu dia memanggil namanya lagi, dan berkata bahwa berbeda dengannya, dia tidak bisa tersenyum cerah, dan bersikap baik kepada orang lain. Sikapnya membantu menenangkan orang selama evakuasi, sehingga dia melakukan yang terbaik untuk peran yang diberikan kepadanya. Gadis itu mulai berkata pada dirinya sendiri bahwa dia memanggilnya cerah dan baik hati. Pada saat itu dia ragu dan berkata bahwa dia bahkan tidak tahu apakah dia berhak mendengar kata itu Shansko Barao. Pria itu terkejut dengan reaksi ini. Tiba-tiba Selena menyadari bahwa kelas sudah dimulai, dan meminta maaf karena telah membuang waktunya. Dia juga berterima kasih, karena telah mendengarkan kekhawatirannya. Lain kali mereka bertemu, dia akan mentraktirnya sesuatu yang lezat. Sang pahlawan tidak menjawab apapun, dan hanya menatap gadis-gadis yang pergi menuju akademi. Tiba-tiba Sylvia muncul di belakangnya dan berkata bahwa dia sangat menyedihkan, bagaimana mungkin dia berani memindahkan kekhawatirannya kepada Tuan Ordo Pertama. Profesor menatapnya dan berkata bahwa dia perlu belajar mengendalikan emosinya. Dia terlihat malu dan berkata akan mengingatnya. Selanjutnya, pria itu berkata langsung ke intinya, bisakah dia menyelidiki satu orang untuknya? Gadis itu berkata, ya weturu, ninia minimilata dalilabaku, giaha pikura halabia khalilia min hateti saya, ba'aleku masakhobawiya hati saya, wabita tisaya, wa amo pikura khalilaku ukhalidiabaku, minimia ruhimu kalmilati saya safalila saya, dia akan melorukipe dia aitikura hateti saya hapikura halila bukan yata tatabiru kabiwiya. Dan dalam hal itu, bahkan memeriksa semua keluarga dan temannya, dia berkata itu tidak perlu, dia membutuhkan dia untuk mencari tahu tentang Joanna Lovett. Bawahan itu berkata bahwa dia akan mulai menyelidikinya sekarang. Di lokasi lelang Kansta, Prinsipal Evan tiba bersama seorang pengawal. Dia mengatakan bahwa dia sudah mendengar mereka akan datang, tapi tidak jelas berapa lama lagi mereka bisa menunggu. Penjaga itu bertanya kepada pria itu mengapa dia tidak menunggu di dalam Abalos.
Bagaimana jika mereka tiba bersamaan? Apakah dia benar-benar ingin mengacaukannya? Ini adalah kesempatan besar bagi Lu Corporation untuk menggantikan Lo Shan dan memperluas bisnis mereka. Selain itu, ini satu-satunya kesempatan baginya untuk mendapatkan kembali kepercayaan ayahnya. Beberapa menit kemudian sebuah mobil tiba dan pria itu berkata, mereka sudah sampai. Orang mulai keluar dari mobil dan direktur menyambut mereka, mengatakan selamat datang dan menyatakan bahwa ia adalah manajer situs lelang ini. Dia memperkenalkan dirinya lebih lanjut, dan menyatakan namanya Evan Luke. Pria yang keluar dari mobil dan mengatakan senang bertemu dengannya, dia pernah mendengar tentangnya, dia adalah Tuan Ahluwaro Musla. Suatu kehormatan melihat seseorang yang ditinggalkan keluarga masih disambut hangat. Manajer meminta untuk mengikutinya, karena mereka akan merawat mereka. Alex berkomentar bahwa tidak perlu terlalu formal. Mereka berumur sekitar sama. Kenapa mereka tidak cukup berteman saja? Orang yang diajak bicara terkejut dan bertanya apakah dia yakin harus masuk dalam kasus itu. Pria itu meminta untuk tidak terburu-buru. Setelah semua itu dia masih memikirkannya dan jika dia bisa meminta bantuan, manajer bertanya bantuan seperti apa yang dia maksud. Alex berkata bahwa dalam perjalanan ke sini, dia diberikan satu benda berharga, tapi dia tidak menemukan tempat yang cocok untuk menyimpannya. Penanya bertanya apa itu? Tuhan berkata bahwa keluarga mereka saat ini menggunakan cairan ajaib untuk menghasilkan batu ajaib berkualitas tinggi. Evan menyadari itu adalah batu ajaib. Pria itu mengatakan itu adalah prototipe untuk bisnis tapi dia tidak bisa membawanya kemana-mana. Pembicara tersenyum dan berkata itu hilang. Pelanggan berkomentar bahwa jika begitu mungkin dia tahu tempat yang baik untuk menyimpannya. Sang bangsawan tentu saja menjawab bahwa ada tempat yang cocok di ruang bawah tanah. Itulah mengapa dia menyarankan mereka pergi ke sana bersama. Orang yang diajak bicara berterima kasih padanya. Pada saat yang sama, Alex memakai earphone di telinganya yang membuatnya tidak bisa mendengarkan, sebelum pria itu berkata bahwa dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti itu. Pria itu menemukan replika persis pakaian para bangsawan selatan. Dan dia terkesan dengannya. Violet pasti sudah berusaha. Roger berkata dia senang, dia menyukainya. Berharap dia ingat siapa yang harus dia perankan. Anak itu hanya berkata, tentu saja dia tidak terlalu berkuasa, semua berkat bisnis ayahnya yaitu pasar batu ajaib. Dan dia adalah bangsawan muda yang berpengaruh dan tampan. Kepala itu berkata sambil pura-pura, tidak mendengar bagian terakhir. Giliran berikutnya, Dave bertanya, apakah dia bisa menangani peran itu? Dia harus tetap diam dan bertindak sebagai pengawal. Dia menjawab bahwa jika diperintahkan demikian, dia akan melakukannya. Roger mengatakan bahwa belakangan ini, Lu Corporation berusaha memperluas pengaruh mereka dengan alat dan artefak magis. Ini mempengaruhi cairan magis. Mereka telah menjadi bahan penting untuk membuat alat ajaib. Alex bertanya apakah itu sebabnya dia memilih persona ini untuk penyamarannya. Pria itu menjawab bahwa itu benar. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan. Mereka hampir sampai dan membiarkannya memasukkannya ke telinganya sebelum dia pergi. Pria itu bertanya itu apa, dan pria itu menjawab perangkat komunikasi seluler yang dibuat Sheridan. Dia bilang dia Vigo dan dia serta Melvin sekarang sedang menuju tujuan mereka. Evan mendengar bisikan dan bertanya apa yang dia katakan. Orang yang dia ajak bicara mengatakan bahwa dia hanya mengagumi desain interiornya. Manajer tersenyum, dan berkata dia mengenali, bahwa dia memiliki mata yang terlatih. Saat ini yang perlu mereka lakukan hanyalah membukanya. Ternyata pintu keluar ke lift itu terbuka hanya dengan satu kunci. Seperti yang Hans katakan sebelumnya, itu dijaga oleh ksatria berziroh. Baru-baru ini Roger mengatakan bahwa target mereka adalah ruang bawah tanah gedung Chansta. Ini tidak akan mudah, dan semua barang lelang disimpan 30 meter di bawah tanah. Ada juga artefak di sana yang memantau setiap gerakan orang, tapi itu tidak berarti semua ini mustahil. Kepada Richard dan Alex, dia mengatakan bahwa dia membutuhkan mereka untuk memeriksa bagian dalam brankas. Segera pria itu memberitahu pemimpin bahwa pengintaian berhasil. Melihat tata letak itu, dia sekarang benar-benar yakin bahwa semuanya akan berhasil. Roger berkomentar bahwa jika begitu, itu adalah kelegaan. Alex kemudian bertanya apakah dia mengerti dengan benar bahwa mereka harus melanjutkan rencana tersebut. Sang pahlawan mencatat bahwa dia mengerti, tapi apakah dia ingat pengaturannya? Orang yang diajak bicara bertanya, siapa dia kira dirinya? Biarkan dia tidak khawatir tentang itu. Machiavelli berkata bahwa, dalam hal itu dia mempercayainya. Harus segera selesai dan kembali. Pria itu menjawab bahwa dia mengerti semuanya, dan hanya akan kembali lalu pergi. Tiba-tiba, dia mendengar suara bertanya mengapa pemimpin yang ingin ditinggalkan di sini. Pria itu merasa suara ini terdengar familiar. Jadi ketika dia melihat ke dalam ruangan,
Dia kecewa melihat ada seseorang di sana. Setelah itu berbalik kepada pemimpin dan mengatakan bahwa mereka memiliki satu masalah. Roger bertanya apa yang terjadi. Alex dengan suara sedikit bingung berkata dia ada di sini. Profesor tidak mengerti dengan siapa dia berbicara dan memintanya untuk menjelaskan dirinya. Bawahannya memperhatikan bahwa itu tentang Annie Joyner karena dia adalah mantan pacarnya. Sang pahlawan mulai mengingat nama ini, dan tidak mengerti apa yang dilupakan pihak berwenang di sana. Jadi dia memerintahkan lawan bicaranya, untuk segera melarikan diri begitu ada kesempatan. Karena tidak ada yang baik akan terjadi jika dia menangkap pandangannya, terutama untuk dia. Alex bilang dia tahu jadi dia pergi saat ada kesempatan. Dia mengamati gadis yang dikenalnya dan berpikir dia sama seperti biasanya. Selanjutnya dia mendekati manajer dan memanggilnya teman, mengatakan sudah waktunya pergi. Pewawancara bertanya apakah dia sudah akan pergi. Dia ingin membicarakan kasus yang sedang mereka bahas. Pria itu mengatakan dia lebih suka mereka membicarakannya di tempat yang lebih pribadi dan akan segera berbicara dengannya. Tak lama kemudian, pria itu kembali ke tempat penampungan dan bertanya apakah Beatrice sudah kembali. Roger berkata belum. Dia sedang menganalisis apa yang telah dia berikan kepadanya. Selanjutnya, pria itu diminta menjelaskan semuanya dengan singkat. Alex mengatakan bahwa struktur rumah lelang hampir sama dengan yang ada di peta yang dia tunjukkan kepada mereka. Tapi yang lebih penting adalah, di mana barang lelang disimpan? Mereka dibagi menjadi 3 ruangan berdasarkan tingkat kepentingannya. Barang paling berharga ditempatkan di ruangan dengan jumlah terbanyak. Durasi lelang adalah 3 hari setiap hari. Barang dari salah satu ruangan, dilelang mulai dari ruangan pertama. Hans mengatakan mereka mengetahui dari dia, bahwa barang yang dia butuhkan ada di ruangan ketiga, kata Sheridan. Jadi mereka harus menargetkan hari ketiga lelang. Roger berkomentar bahwa ini tidak terjadi, rencana mereka akan terrealisasi pada hari kedua. Dia bertanya mengapa begitu? Pria itu berkata bahwa pada hari ketiga keamanan akan diperketat. Alex menambahkan bahwa pada hari pertama, lelang terlalu banyak orang luar yang akan datang. Jadi hari kedua adalah waktu terbaik. Pemimpin bertanya kepada Sheridan, bagaimana dengan permintaannya? Gadis kecil itu menjawab bahwa semuanya hampir selesai. Dan dalam 3 hari dia pasti akan selesai. Selanjutnya profesor beralih ke Violet dan bertanya apakah dia bisa mencari ahli konstruksi atau dekorasi interior. Dia bilang dia akan meminta bantuan Olkis untuk itu. Dia juga mengatakan bahwa sejauh yang dia tahu akan ada seorang ksatria dari dinas intelijen yang hadir. Ordo ksatria dinas intelijen cukup terkenal. Dan apakah semuanya pasti akan berjalan lancar? Alex menjawab bahwa itu hanya ksatria berpangkat rendah dan tidak perlu dikhawatirkan. Dan gadis itu bertanya apa yang membuatnya berpikir bahwa resep itu akan menjadi salah satunya. Ketika rencana kelompok mulai dijalankan, mungkin akan ada lebih banyak dari mereka. Orang itu berkata bahwa membicarakannya membuat dia merasa seperti mengenal egonya. Slip bertanya bagaimana dengan pertemuan selama operasi. Para pembicara mengatakan bahwa mereka bertemu satu sama lain sudah lama. Dan mereka tidak perlu khawatir, karena dia menjalankan peran yang diberikan dengan sempurna. Roger menyatakan bahwa tidak akan ada masalah. Karena informasi yang tidak dia dapatkan sudah cukup hari ini. Violetta berkata tidak apa-apa, karena dia berpikir begitu. Pria itu melanjutkan mengatakan bahwa itu hanya sebuah hipotesis.